Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah melahap jiwa yang berpindah dimensi adalah menghamburkan semuanya dalam semalam, membuang setiap tetes sisa kekayaannya. Karena di dalam serpihan takdir, dia sempat melihat sekilas masa depan. Semua kemewahan di depan matanya ini tak lebih dari panggung pembuka bagi masa depannya sebagai pengemis, sebagai pewaris sah Adipati Wallenberg. Fernand bahkan tidak bisa bicara 3 kalimat tanpa membahas uang. Itulah sebabnya orang-orang munafik yang merasa paling suci itu suka mengejeknya sebagai orang pelit. Tapi terus kenapa? Uang bisa membeli makanan, perlengkapan sihir, dan kenyamanan yang membuat seseorang merasa aman. Bukankah itu jauh lebih berguna daripada sekadar reputasi kosong? Hari itu, Fernand sedang duduk di aula keluarga mendengarkan laporan keuangan bulan ini dari kepala pelayannya. Begitu kata-kata pendapatan bulan ini sedikit menurun terdengar di telinganya, dia langsung meledak marah. Fernand langsung memaki kepala pelayan itu di tempat, membiarkan keuntungannya turun sedikit saja sama halnya dengan melewati batas. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menggelap. Sambaran petir menghantam lurus ke arah mansion. Sebelum Fernand bisa bereaksi, sebuah jiwa asing dengan brutal memaksa masuk ke dalam pikirannya. Keparat itu bahkan meneriakkan omong kosong, mengklaim bahwa dia berhasil berpindah dimensi. Ngarep. Tubuh berharga ini membawa garis keturunan Wallenberg dan dipenuhi rahasia untuk membangun kekayaan. Ini bukan sesuatu yang berhak disentuh oleh sembarang jiwa pengembara tanpa nama. Fernand segera mengumpulkan setiap inci kesadarannya dan membangun pertahanan mental, berbenturan langsung dengan penyusup arogan itu. Dalam waktu singkat, dia menghancurkan jiwa pendatang itu sampai jiwanya hancur tak tersisa. Tapi Fernand tidak pernah menyangka bahwa serpihan ingatan keparat itu akan memaksa masuk ke dalam pikirannya. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tanya seorang pelayan dengan suara gemetar. Fernand tersadar kembali, namun dia merasakan ingatan asing yang tak terhitung jumlahnya menghantam kepalanya dengan kacau. Kata-kata aneh yang membentuk ingatan itu nyaris memberinya serangan jantung saat itu juga. Akhir dunia akan segera tiba. Pasukan iblis akan menginvasi alam manusia secara besar-besaran, dan Imitian, keturunan kaisar pertama, akan bangkit sebagai pahlawan benua. Dan Fernand Wallenberg, pewaris Kadipaten Wallenberg yang bergengsi, diduga akan diusir oleh keluarganya karena bersekongkol dengan iblis dan akhirnya menjadi pengemis melarat. Lelucon sialan macam apa itu? Jatuh dari kasur empuk, tumpukan koin emas ketidur di bawah jembatan sebagai pengemis itu jauh lebih buruk daripada kematian. Ramalan ini jelas merupakan mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Di hari-hari berikutnya, Fernand menyisir setiap jaringan intelijen milik keluarganya, melakukan apapun untuk mengungkap asal-usul jiwa itu. Tapi sudah bisa ditebak, dia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Hal yang lebih membuatnya ketakutan adalah peristiwa yang disebutkan dalam ramalan itu perlahan mulai menjadi kenyataan. Berbekal pengetahuan masa depan itu, Fernand memanfaatkan setiap peluang di serikat pedagang dan meraup kekayaan besar. Namun, semakin banyak kekayaan yang dia kumpulkan, dia semakin cemas karena itu berarti masa depan di mana dia menjadi pengemis semakin dekat selangkah demi selangkah. Dia harus mencari cara untuk membalikan takdir sialan itu. Untuk lebih memastikan kebenaran ramalan itu, Fernand mencari semua surat kabar terbaru yang bisa dia dapatkan. Di sampingnya, seorang pelayan bergumam pelan, bertanya-tanya apakah tuan muda masih menderita efek samping akibat tersambar petir. Saat Fernand mulai pusing karena membaca, ada satu berita yang membuatnya terpaku. Imitian, keturunan keluarga kekaisaran lama, telah berhasil diterima di akademi. Itu sangat cocok dengan ramalannya. Pada titik ini, Fernand tidak bisa lagi duduk diam. Jadi dia langsung mengambil keputusan dan segera berangkat ke rawa selatan. Begitu dia melangkah masuk ke rawa, aura mengerikan yang mengudara membuat Fernand semakin yakin bahwa ramalan itu nyata. Dia telah mengunci 3 ramalan kunci dengan kuat di benaknya. Pertama, dia akan diusir dari keluarganya dan menjadi pengemis. Kedua, Raja Cholomo akan memanggil 72 iblis kuno. Ketiga, pahlawan yang akan menyelamatkan umat manusia, Imitian, sebagai keturunan kaisar pertama, Karanos, akan masuk akademi untuk mencari peta kaisar pertama. Setelah itu, dia akan datang ke rawa selatan untuk mendapatkan pedang jiwa. Imitian ini bukan hanya tokoh utama ramalan, tapi juga terhubung langsung dengan masa depan Fernand. Tapi Fernand tidak habis pikir bagaimana dirinya di masa depan telah menyinggung orang ini begitu parah sampai dia berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Lagi pula, dia tidak melihat seluruh isi buku ramalan itu.
Beberapa bagian terlihat buram dan tidak lengkap, jadi dia hanya bisa menebak-nebak berdasarkan garis besarnya saja. Mengikuti petunjuk dari ramalan, Fernand akhirnya menemukan imitian yang terluka di luar dungeon rawa. Melihat genangan darah yang mencolok di tanah, dia mengumpat dalam hati saat menyadari dirinya tiba terlalu cepat. Namun karena sudah terlanjur, dia hanya bisa menguatkan diri dan berpura-pura baru saja tiba di sana. Fernand memasang wajah tegas dan bersikap seolah sedang memarahi imitian, mengingatkannya bahwa ini adalah zona siswa baru. Setelah memperkenalkan diri, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh tingkat atas. Benda itu 10 kali lebih manjur daripada ramuan tingkat rendah dan harganya menguras cukup banyak hartanya. Tapi Fernand tetap harus terdengar dermawan. Meskipun keluargamu telah jatuh, kau tetaplah keturunan garis kekaisaran. Anggap saja ini sebagai investasiku untuk masa depanmu. Sementara itu, Fernand merasa seperti hatinya sedang berdarah. Kalau bukan demi mengubah takdirnya, siapa orang waras yang akan memberikan ramuan semahal itu secara cuma-cuma? Imitian menerima ramuan itu. Matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia mungkin tidak pernah menyangka orang yang dirumorkan pelit itu ternyata bisa sedermawan ini. Setengah jam setelah imitian memasuki dungeon, Fernand diam-diam mengikutinya ke dalam. Saat itu, dungeon tersebut sudah benar-benar kosong. Jelas sekali, pria itu sudah membersihkannya. Ada lampu sihir yang berserakan di mana-mana, namun Fernand tidak bisa merasakan jejak mana sedikit pun dari sana. Benar-benar sangat membuang-buang. Begitu banyak lampu sihir berharga yang dibuang begitu saja seperti sampah. Bocah itu jelas tidak tahu seberapa pentingnya uang. Fernand meringis kesakitan hanya dengan melihatnya. Bisakah orang yang tak tahu apa-apa seperti ini benar-benar menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia? Menurut ramalan, imitian yang terluka akan menemukan pedang jiwa di dalam dungeon. Benar saja, saat Fernand tiba di altar, imitian sudah tidak ada. Hanya jejak samar pedang jiwa yang tersisa. Dalam ramalan, dia seharusnya sudah diteleportasi ke suatu gang terpencil di kekaisaran sekarang. Dengan kata lain, semua yang ada di ramalan itu benar, yang berarti masa depan Fernand sebagai pengemis juga akan segera terjadi. Kesadaran itu membuat hati Fernand mencelos. Dia hanya perlu menempel pada bintang yang sedang bersinar bernama imitian ini, tapi imitian dalam ramalan sangat peduli dengan reputasinya. Jika Fernand mendekatinya terlalu gegabah, dia malah bisa membuatnya jengkel. Setelah kembali ke tanah perkebunan keluarga, Fernand dipusingkan oleh masalah tersebut dan bertanya pada seorang pelayan, jika kau menemukan investasi yang terjamin pengembalian tingginya, tapi orang itu tidak akur denganmu, apa yang harus kau lakukan? Pelayan itu menjawab dengan santai, Tuan muda, uang bisa memindahkan gunung. Kata-kata itu membuat semuanya masuk akal bagi Fernand. Dia benar, iblis yang menghancurkan dunia hanyalah masalah besar yang sementara waktu membuat orang-orang jatuh dalam kekacauan. Namun pada intinya, mengambil risiko demi keuntungan di masa depan tetap menggunakan logika yang sama dengan investasi. Perbedaan kepribadian hanyalah detail kecil saat dihadapkan dengan kekayaan yang melimpah. Dan Tuan muda Fernand kebetulan punya banyak uang. Jadi dia segera berangkat, bergegas kembali ke akademi untuk mencari imitian. Hierarki asrama akademi sangat ketat. 10 siswa teratas dalam penilaian masuk tinggal di aula Rabatis. Siswa dengan peringkat ke-11 hingga ke-30 tinggal di aula Bles. Adapun siapa saja yang berperingkat di bawah ke-30, mereka hanya bisa tinggal di aula Devas. Pada saat itu, di dalam salah satu kamar siswa di aula Devas, suara pedang sedang mengeluh sejadi-jadinya di dalam kepala imitian. Keturunan Armen tinggal di tempat seperti ini benar-benar konyol. Jika mendiang kaisar mengetahui hal ini, dia mungkin akan merangkak keluar dari kuburnya untuk memperbaikinya sendiri. Imitian menghela napas tanpa daya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas kemunduran keluarganya. Bagaimanapun juga, Kaisar pertama telah menghapus pewarisan turun-temurun dan menyerahkan sebagian besar tanah serta aset keluarga kerajaan. Itulah sebabnya, selama 1 abad terakhir, keluarga kekaisaran terus-menerus ditekan oleh 7 keluarga selir kekaisaran. Pada titik ini, bahkan ilmu pedang leluhur mereka telah hilang. Mendengar hal itu, pedang itu dengan cepat menghibur imitian, mengatakan bahwa dengan bakatnya yang luar biasa dan bimbingannya, suatu hari dia akan mengembalikan kejayaan keluarga kekaisaran. Tepat pada saat itu, Fernand mengetuk pintu. Dia langsung pada intinya dan bertanya apakah imitian ada waktu untuk bergabung dengannya makan sederhana. Imitian baru saja akan mengatakan bahwa dia butuh waktu 10 menit untuk bersiap-siap, tetapi Fernand segera berbicara dengan nada menceramahi. Seorang senior mengundangmu makan malam dan kau berani membuatku menunggu 10 menit?
Pada zamanku, ketika aku dipanggil, aku berlari keluar hanya dengan memakai pakaian dalam. Imitian tersentak ketakutan dan buru-buru mengubah jawabannya menjadi 5 menit. Sementara itu, pedang itu diam-diam menggerutu di dalam kepalanya. Beraninya keluarga kaya baru kelas rendah memerintah keturunan garis keturunan kekaisaran? Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di restoran terdekat. Imitian mengencangkan cengkeramannya pada pedang jiwanya dan bertanya kepada Fernand dengan waspada apa yang dia inginkan darinya. Fernand bersikap sangat santai. Tidak ada yang spesial. Aku hanya ingin mentraktirmu makan sederhana. Kemudian dia menepisnya seolah-olah itu bukan masalah besar. Melihat wajah Imitian yang jujur dan hampir naif, Fernand benar-benar tidak mengerti bagaimana dirinya di masa depan bisa dihancurkan oleh orang seperti ini. Di meja, Fernand bertanya kepada Imitian dengan nada yang tampaknya santai apa tujuannya setelah lulus. Kelulusan. Di luar dugaannya, saat Imitian mendengar pertanyaan itu, tatapannya berubah menjadi sangat penuh tekad. Dia selalu ingin menjadi seorang kesatria kerajaan dan merebut kembali kejayaan keluarganya. Sebagian besar orang datang ke akademi untuk membangun koneksi, tetapi Imitian tidak tertarik memainkan permainan itu. Dia sudah muak dengan orang-orang yang memandangnya seperti sisa-sisa keluarga kekaisaran yang telah runtuh. Sekalipun yang tersisa dari mereka hanyalah nama, mereka pernah menjadi keluarga kekaisaran dari kekaisaran ini. Hal itu memancing rasa penasaran Fernand. Jadi anak ini hanya terlihat lembut di luar, jauh di lubuk hatinya dia ambisius dan jelas tentang apa yang diinginkannya. Fernand diam-diam merasa lega karena dia tidak mencoba langsung mensponsorinya dengan uang. Jika tidak, dia pasti akan melukai harga diri Imitian. Jadi ini harus ditangani perlahan. Pertama, Fernand harus menarik diri dan membiarkan umpannya bekerja. Setelah waktunya tepat, dia akan membawa Imitian ke pihak kubunya dalam sekejap mata. Hari sudah larut malam. Seorang pelayan bergegas mendekat dan melapor kepada Fernand dengan suara pelan. Dia mengatakan, Nona Luina sempat mampir sebelumnya. Dia mengira Fernand akan segera kembali, jadi dia terus menunggu. Namun setelah 3 jam penuh, ketika dia masih belum kembali, Luina akhirnya pergi. Pelayan itu terdiam sejenak, lalu menambahkan bahwa Nona Luina sepertinya berpikir Fernand sengaja tidak datang untuk merendahkan harga dirinya. Fernand sama sekali tidak peduli. Wanita itu selalu terlalu bangga dengan garis keturunannya, jadi menghancurkan sedikit harga dirinya itu sebenarnya lebih baik. Detik berikutnya, sakit kepala yang tajam menyerang Fernand bagaikan hantaman palu. Kepingan ramalan lainnya meledak di dalam benaknya. Imitian diam-diam memperhatikan sosok seorang wanita. Wanita itu dikelilingi oleh iblis dalam dirinya seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menjebaknya. Mata Imitian dipenuhi tekad dan dia bersumpah akan menyelamatkannya dari keluarga Duke of Fallenberg. Fernand membeku dan sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya. Apakah wanita ini alasan Imitian membencinya? Mungkinkah tuduhan bersekongkol dengan iblis di masa depan juga berhubungan dengannya? Dan wanita itu tidak lain adalah Luina Belchev. Keesokan harinya, Fernand sengaja meminta untuk bertemu Luina. Dia sudah menebak bahwa Luina pasti mengira dia sengaja tidak datang kemarin. Lagi pula keluarga Belchev sedang terpuruk dalam hutang. Luina mungkin percaya bahwa Fernand memanfaatkan kelemahan mereka dan menggunakan posisi keluarganya untuk menghancurkan harga dirinya. Ketika Fernand melihat punggung Luina dari kejauhan, dia bisa merasakan kemarahan yang membara di sekelilingnya. Dia jelas-jelas mendidih karena kebencian. Adapun keluarga Luina, klan Belchev, dulunya adalah keluarga kuat yang menjaga perbatasan utara kekaisaran. Terlebih lagi, mereka adalah satu dari 7 keluarga yang berhak memilih kaisar. Namun, saat gelombang monster besar-besaran terjadi, keluarga Belchev mengalami pukulan telak yang menghancurkan. Kejayaan mereka yang dulunya tak tergoyahkan runtuh dalam semalam, dan masa keemasan mereka benar-benar lenyap. Untuk menyelamatkan keluarganya dari kepunahan, Count Belchev tidak punya pilihan selain menjual semua aset mereka, bahkan membuang dokumen segel emas yang melambangkan status pemilih mereka dengan harga yang sangat murah. Namun, semua itu hanyalah setetes air di lautan dan sama sekali tidak cukup untuk menutupi defisit yang sangat besar. Saat keluarga Belchev tidak tahu lagi harus meminta bantuan kepada siapa, pihak yang mengulurkan tangan adalah keluarga Fallenberg. Dan pria di balik semua itu adalah ayah Fernand yang penuh perhitungan, Duke Yimben Fallenberg. Fernand tahu betul bahwa ayahnya tidak pernah benar-benar mengasihani kemalangan keluarga Belchev. Tidak seperti keluarga bangsawan lain yang berspesialisasi dalam sihir, keluarga Fallenberg selalu mendambakan ilmu pedang rahasia luar biasa yang diwariskan melalui garis keturunan Belchev. Bagi ayahnya, krisis yang menimpa keluarga Belchev adalah hadiah dari surga.
Jadi, keluarganya bertindak secara rahasia, menghalangi bangsawan lain untuk membantu Belchev, dan pada akhirnya memaksa keluarga yang putus asa itu untuk meminjam hutang dalam jumlah besar dari Fallenberg. Begitu saja, meskipun keluarga Belchev nyaris terhindar dari kepunahan, mereka mendapati diri mereka tenggelam dalam hutang. Setiap tahun, pembayaran bunga yang mencekik menyiksa mereka. Ayah Fernand telah memperhitungkan segalanya dengan sempurna. Selama dia sedikit lebih memperketat jeratannya, keluarga Belchev pada akhirnya akan hancur di bawah tekanan dan menyerahkan ilmu pedang rahasia mereka. Namun Fernand punya kekhawatirannya sendiri. Menurut ingatan reinkarnator yang telah dia serap, Luina ditakdirkan untuk menjadi kekasih Imitian. Dan Imitian sebagai keturunan kaisar pertama harus memulihkan keluarganya yang telah hancur, memikul beban untuk menyelamatkan dunia, dan entah bagaimana masih punya waktu untuk jatuh cinta. Pria itu menginginkan segalanya. Dibandingkan dengan semua itu, ilmu pedang rahasia keluarga Belchev hampir tidak ada artinya bagi Luina. Fernand sangat menyadari bahwa karena Luina pada akhirnya akan terlibat dengan Imitian, setidaknya dia harus memastikan bahwa Luina tidak membenci keluarga Fallenberg. Jika tidak, jika Imitian menargetkannya di masa depan, nasibnya menjadi seorang pengemis mungkin benar-benar mustahil untuk diubah. Jadi, Fernand mengambil inisiatif dan berjalan menghampirinya, berusaha sebaik mungkin agar terdengar tulus. Nona Luina, saya benar-benar minta maaf soal kemarin. Keadaan tiba-tiba menjadi sangat kacau, dan saya akhirnya melupakan janji kita. Saya sungguh tidak bermaksud mengabaikan Anda secara sengaja. Wajah Luina hampir tidak menunjukkan emosi saat dia berkata datar, itu tidak penting lagi. Lagi pula dia selalu menjadi pihak yang berdiri di posisi yang lebih lemah. Diperlakukan tidak adil adalah sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaannya. Karena Fernand bilang itu tidak disengaja, dia akan melupakannya. Lantas mengapa dia repot-repot memintanya ke sini hari ini? Fernand segera memikirkan bagaimana dia bisa memenangkan hatinya dan dengan lancar meyakinkan Luina untuk bekerja sama dengannya. Lalu dia berdeham dan perlahan memulai. Seperti yang Anda tahu, mulai dari tahun kedua, Departemen Sihir dan Departemen Kesatria akan mengadakan kelas gabungan. Sebelum dia selesai, Luina memotongnya. Nadanya sudah penuh penolakan. Jadi maksudmu adalah kau ingin satu tim denganku. Benar kan? Maaf, tapi saya tidak tertarik. Saya saat ini berada di peringkat kedua di Departemen Kesatria, sementara Anda hanya peringkat ke-10. Aku punya pilihan yang lebih baik untuk dijadikan rekan. Bekerja sama denganmu tidak memberiku keuntungan sama sekali. Fernand langsung mengajukan tawarannya. Jika kau bekerja sama denganku dan setuju untuk kooperatif selama 3 tahun ke depan, aku bisa menghapuskan semua bunga utang keluargamu pada keluarga Fallenberg selama masa itu. Namun, ada satu syarat. Kau harus menerima ketentuan sponsor dariku. Luina tampak benar-benar kebingungan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia tidak mengerti mengapa Fernand menginginkannya sebagai rekan dan bahkan menawarkan dukungan finansial sebagai tambahannya. Semua ini sama sekali tidak masuk akal. Fernand bisa melihat dengan jelas harga dirinya. Kau masih menerima beasiswa dari akademi, bukan? Tapi aku tahu kau mengirimkan hampir semua uang itu kembali ke rumah untuk membantu menutupi pengeluaran keluargamu. Selain asrama yang diberikan oleh akademi, kondisi hidupmu bahkan lebih memprihatinkan daripada rakyat jelata biasa. Dan sponsorku tidak memiliki maksud tersembunyi. Aku hanya percaya kau adalah bakat yang langka, dan itu membuatmu layak untuk diinvestasikan. Fernand sangat tahu bahwa Luina, sama seperti Imitian, adalah tipe orang yang paling menghargai kepercayaan dan kehormatan. Keluarga Fallenberg dan Belchev sama-sama keluarga bangsawan, tapi posisi mereka tidak setara. Bahkan jika reputasi keluarga Belchev mungkin sedikit lebih tinggi, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan keturunan garis kekaisaran. Dan tidak seperti pasukan dan keluarga Imitian, ada hubungan utang langsung antara keluarga Fallenberg dan Belchev. Bahkan jika Luina enggan, pada akhirnya ia tidak punya pilihan lain. Fernand melanjutkan, apa yang ingin kukatakan padamu adalah, ini bukan saatnya membiarkan harga dirimu menghalangi. Dan tidak peduli seberapa besar kebencian yang kau simpan terhadap keluarga Fallenberg, aku ingin berinvestasi pada bakatmu. Itu bukan sekadar omong kosong. Sebenarnya, aku menonton pertunjukan ilmu pedangmu beberapa waktu lalu. Ilmu pedangmu sangat murni, penuh kehidupan, dan benar-benar mengesankan. Fernand yakin bahwa orang seperti Luina, yang berjarak namun tidak diakui, tidak akan pernah bisa menolak orang yang benar-benar mengakui bakatnya. Jadi ia mengubah pendekatannya dan nadanya menjadi sangat serius.
Ia bahkan sengaja membuatnya terdengar murahan. Sampai hari ini, aku masih tidak bisa melupakan pertama kali aku melihat ilmu pedangmu. Ilmu pedangmu begitu indah dan anggun, membawa kemuliaan dan keadilan. Kecepatannya membelah udara lebih cepat dari cahaya dan bayangan, namun tetap setenang dan selembut kepakan sayap kupu-kupu. Sosokmu menari-nari di pikiranku setiap malam, membuatku tidak bisa tidur. Wajah Luina memerah karena kata-katanya yang manis dan memalukan itu, lalu ia langsung meneriakinya untuk diam. Namun Fernand tidak berhenti. Alih-alih berhenti, ia berkata dengan wajah yang sangat serius, "Aku belum bisa berhenti karena aku belum menemukan kalimat yang tepat untuk menggambarkan keindahan ilmu pedangmu." Luina tidak tahan lagi dan setuju untuk bekerja sama dengannya saat itu juga. "Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Puas?" Setelah itu, Fernand dan Luina menandatangani kontrak yang rinci. Kontrak itu dengan jelas menyatakan bahwa selama 3 tahun kerja sama mereka, semua bunga yang ditanggung oleh keluarga Belchev akan dihapuskan, dan ketentuan sponsor akan dirahasiakan dengan ketat. Setelah lulus, kontrak akan otomatis berakhir. Bagi Luina, yang harus ia lakukan hanyalah menjadi rekan pelajaran Fernand selama 3 tahun itu. Bagi keluarga Belchev yang terjebak dalam krisis utang, persyaratan ini terlalu menggoda. Ia sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Kemudian Fernand mendengar bahwa saat Luina menceritakan masalah ini kepada pelayannya, ada sedikit nada bangga dalam suaranya. Ia mengatakan Fernand melihat potensi dalam ilmu pedangnya dan menyebutnya mulia, indah, murni, dan penuh penjiwaan. Fernand bahkan berkata, ia tidak bisa menemukan kalimat yang sempurna untuk menangkap keindahan itu. Namun pelayannya sangat marah. Orang kikir itu pasti sedang menyusun rencana licik lagi. Beraninya dia mencoba merayu nona muda seperti ini. Lihat saja wajahnya yang terpahat dan matanya yang menawan itu. Dia jelas melakukannya dengan sengaja. Luina menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana ia melihatnya, Fernand tidak terlihat seperti sedang mendekatinya. Tetap saja pembebasan bunga selama 3 tahun akan sangat membantu keluarganya. Tidak lama kemudian, pelayan Fernand tiba di hadapan mereka. "Nona Luina, tuan muda saya sedang menunggu Anda di arena latihan. Dia berharap Anda bisa datang secepatnya." Sejak mendaftar di akademi, Luina Belchev telah memegang posisi kedua di Departemen Kesatria dari tahun ke tahun. Dan siswa kesatria tahun kedua peringkat pertama adalah Armando Wiltz. Bahkan sekarang, Luina belum pernah sekalipun mengalahkannya. Meski begitu, semua orang setuju bahwa Luina punya potensi untuk menjadi kesatria kerajaan, karena hanya beberapa lusin orang di seluruh benua yang bisa meraih gelar itu. Tidak diragukan lagi ia punya bakat untuk mencapai tingkat itu, tapi Fernand merasa ada semacam iblis dalam diri yang sepertinya masih tertinggal di dalam dirinya. Apakah ia benar-benar berlian yang belum diasah hanya bisa diketahui setelah mengujinya? Begitu Luina melihat Fernand, ia dengan belak-belakan bertanya apa maksud semua ini. Fernand mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Aku hanya ingin kau tahu bahwa bekerja sama denganku tidak sepenuhnya tidak berguna. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak sepayah yang kau kira." Luina menjawab tanpa menahan diri. Fernand mungkin berada di peringkat ke-10 dan memenuhi syarat untuk tinggal di Aula Rabatas, jadi dia jelas tidak lemah. Namun, tetap ada celah yang jelas antara juara kedua dan ke-10. Fernand hanya tersenyum, tidak peduli. Bagaimanapun juga, mereka hanya akan tahu setelah mencobanya. Luina tidak membuang kata-kata dan menyuruhnya untuk bersiap. Fernand segera mengaktifkan sihirnya. Beberapa batu kristal tajam melesat ke arah Luina dalam sekejap. Namun di saat berikutnya, ia mengayunkan pedang panjangnya dan dengan mudah menghancurkannya, membuat percikan api meledak di mana-mana. Luina memanfaatkan celah itu dan langsung menerjang Fernand. Fernand tetap tenang dan menggunakan sihir bumi. Dinding tanah yang tebal langsung menjulang untuk sementara memperlambat lajunya. Kemudian, Fernand dengan cepat mengumpulkan tenaga dan merapal mantra bumi lainnya. Dengan ledakan yang menggelegar, mantra itu meletus dan benar-benar menghancurkan lantai arena latihan. Lantai arena itu telah diperkuat dengan lapisan sihir yang berlapis-lapis. Mantra biasa bahkan tidak bisa meninggalkan goresan sedikit pun. Luina benar-benar tercengang. Apakah selama ini Fernand Wallenberg menyembunyikan kekuatannya? Inikah kekuatan sejatinya saat ia bertarung habis-habisan? Ia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Fernand benar-benar bisa merapal sihir tingkat tinggi sebesar ini secara berturut-turut. Ini bukan jenis kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh siswa peringkat ke-10 biasa. Ia benar-benar telah meremehkannya sebelumnya.
Kalau terus begini, dia mungkin akan kalah tepat saat Luina mengumpulkan setiap inci aura bertarungnya dan langsung menerjang Fernand. Tiba-tiba Fernand mengangkat tangannya dan menyerah. Dada Luina naik turun dengan cepat. Fernand jelas-jelas membuatnya marah. "Apa kau sedang mempermainkanku sekarang?" Fernand merentangkan tangannya dan berkata, "Bukan begitu maksudnya. Ia hanya kehabisan mana. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang penyihir yang kehabisan mana bisa mengalahkan seorang kesatria?" Luina mengamatinya dengan saksama dan menyadari bahwa Fernand sepertinya benar-benar tidak sedang berakting. Mananya benar-benar terkuras habis. Pada akhirnya dia memang menang, tapi entah kenapa dia merasa sangat kesal. Dia adalah pemenangnya, tapi tidak ada kepuasan sama sekali. Kemenangan ini terasa sangat membuat frustrasi. Kemudian, Fernand sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan sekantong coklat yang dibungkus dengan indah dari sakunya. "Ini adalah hadiahmu karena telah mengalahkanku. Kamu suka coklat, kan? Ini coklat whisky produksi keluargaku. Kalau kamu tidak suka yang ini, aku juga punya coklat kulit pohon dunia Kasfredian atau coklat tinta kraken yang terkenal dari kerajaan Felicia. Apapun yang kamu mau, katakan saja. Aku punya semuanya." Luina langsung bereaksi. Apakah Fernand diam-diam menyelidikinya di belakangnya? Fernand bilang dia tidak kurang kerjaan sampai hanya menyelidikinya saja. Dia hanya memeriksa catatan setiap siswa berperingkat, tapi sebaiknya kamu usap air liurmu sebelum bicara. Luina berkata dia tidak mau, namun tindakannya benar-benar bertolak belakang. Setelah terdiam sejenak, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Fernand jelas memiliki mana yang cukup untuk menembakkan mantra kuat secara berturut-turut dan bahkan batas sihirnya sulit untuk diprediksi. Jadi mengapa orang sepertinya hanya berada di peringkat 10 tahun ini? Fernand tersenyum penuh misteri. Bukankah itu sudah jelas? Seorang pedagang tidak pernah tampil ke pusat perhatian dengan mudah. Setelah kembali ke kediaman Duke of Fallenberg, pelayan itu menatap puing-puing di depannya dan membeku. Bagaimana alat penyimpan mana dan penguat mana bisa hancur berantakan seperti ini? Fernand dengan santai menjelaskan bahwa dia baru saja berduel dengan Luina dan setiap alat yang dibawanya telah dihancurkan olehnya. Pada akhirnya, bahkan mananya sendiri telah terkuras habis. Pelayan itu masih tidak bisa memahami mengapa Fernand menggunakan bahan langka seperti itu hanya untuk berduel dengan Nona Luina. Apakah dia benar-benar sepadan sampai dia bertindak sejauh ini? Fernand berkata bahwa ini tentu saja ia adalah investasi untuk masa depan. Itu membuat pelayan tersebut menatapnya dengan kekhawatiran yang lebih dalam. "Tuan muda, apakah ini efek samping lain dari saat Anda tersambar petir?" Fernand mengabaikan perkataan pelayan itu. Dalam hati, dia teringat bagaimana Imitian pernah menggambarkan Luina. Ilmu berpedang keluarga Belchev tidak hanya cepat dan anggun, tetapi bahkan membawa pesona kebangsawanan tertentu. Fernand akhirnya mengerti mengapa ayahnya begitu terobsesi dengan ilmu pedang rahasia keluarga Belchev. Luina benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Tapi mengapa dia tidak pernah meraih juara pertama? Mungkinkah karena peralatannya tidak cukup bagus? Pada saat itu, pelayan tersebut mulai khawatir lagi. Bagaimana Tuan Muda berencana menjelaskan hal ini kepada Duke? Ilmu pedang rahasia keluarga Belchev adalah obsesi seumur hidup Duke. Fernand juga merasa sedikit gugup. Lagi pula, pada saat itu, dia bertindak secara impulsif dan membuat kesepakatan dengan Luina. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia benar-benar khawatir. Apakah ayahnya akan mengusirnya dari keluarga? Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa Duke tidak akan mengusirnya. Dia mungkin akan langsung membunuhnya, terutama karena pengusiran membutuhkan dokumen administratif. Setelah bergumul dengan pikirannya berkali-kali, Fernand tetap menulis surat kepada ayahnya, melaporkan dengan jujur bahwa dia telah bekerja sama dengan Luina dan mengacaukan rencana ayahnya. Kemudian dia menunggu balasan ayahnya dengan cemas. Dia sudah bisa membayangkan ayahnya membaca surat itu, mencengkeram dadanya karena marah, dan pingsan di tempat. Pikiran-pikiran buruk terus bermunculan di kepalanya. Bagaimana dia harus menjelaskan masalah iblis ini? Dan bagaimana jika ayahnya menjadi sangat marah hingga benar-benar mencoba mematahkan lehernya? Beberapa hari kemudian, balasan dari ayahnya akhirnya tiba. Fernand menarik napas dalam-dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi badai. Pelayannya berdiri di dekatnya dengan raut wajah menyedihkan, seolah hari ini mungkin menjadi hari terakhirnya melayani Tuan Muda. Fernand langsung melotot ke arahnya. "Jangan bawa sial." Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, Fernand tidak terlalu yakin. Bisakah ini menjadi alasan dia ditendang keluar dari keluarga? Tapi bukankah dia seharusnya diusir karena Imitian?
Fernand dengan cemas membuka surat itu. Semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin panik karena surat itu pada dasarnya menanyakan apakah dia kerasukan iblis. Tanpa pilihan lain, dia segera berangkat untuk menemui ayahnya secara langsung. Fernand tahu betul bahwa dia tidak bisa mengungkapkan keberadaan buku ramalan itu. Lagi pula, tidak ada cara untuk membuktikannya. Itu hanya ada di dalam kepalanya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, ayahnya akan berpikir dia benar-benar kerasukan iblis atau menganggapnya membuat alasan untuk menghamburkan kekayaan keluarga. Jadi Fernand harus menyajikan sesuatu yang bernilai sama, sesuatu yang bisa menutupi kerugian dari investasi di keluarga Belchev. Tak lama kemudian, dia tiba di kediaman utama keluarga. Ayahnya berkata di ruang kerja, nada suaranya tidak menunjukkan kemarahan maupun ketenangan. Dia hanya berkata bahwa Fernand tampak lebih normal dari yang diperkirakan. Meskipun matanya jelas-jelas sedang mengamatinya, dia sempat berpikir, Fernand akan kembali meracau seperti orang gila atau mungkin benar-benar kehilangan kewarasan karena meminum obat aneh. Jika tidak, mungkin ada iblis yang mati pada era Kaisar pertama telah merangkak kembali dan merasuki tubuhnya. Jika semua itu tidak benar, maka Fernand sebaiknya menjelaskan mengapa dia melakukan hal seperti ini. Fernand menegakkan punggungnya, berusaha terdengar seyakin mungkin, karena aku menemukan investasi yang lebih berharga daripada ilmu pedang rahasia itu. Ayahnya memberi isyarat agar dia melanjutkan. Sebaliknya, Fernand menggelengkan kepalanya dan berlagak misterius, mengatakan bahwa dia belum bisa mengungkapkannya. Fernand. Ayahnya tidak lagi berbicara seperti mereka sedang melakukan diskusi yang sopan. Suaranya berubah tajam dalam sekejap, dan dia menggebrak meja begitu keras hingga bergetar. Saat ini, Fernand adalah penjahat yang bertindak sendiri dan merusak kepentingan keluarga, tetapi Fernand tidak akan mengubah pikirannya. Selama ayahnya menyerahkan masalah Belchev sepenuhnya kepadanya, dia jamin akan membawa kembali keuntungan yang lebih besar daripada ilmu pedang rahasia itu. Ayahnya membentaknya, bertanya dari mana datangnya kepercayaan diri itu. Dia tidak pernah membesarkan Fernand menjadi seseorang yang bertindak begitu ceroboh. Apakah Fernand benar-benar berpikir bahwa mengamuk akan menyelesaikan masalah? Melihat bahwa dia tidak bisa meyakinkan ayahnya dengan cara ini, Fernand tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu asnya. Itu adalah informasi yang disebutkan dalam buku ramalan. Dia sebenarnya belum ingin menggunakan kartu ini secepat ini, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Sebagai imbalan karena diizinkan menangani keluarga Belchev sendirian, Fernand bisa memberikan informasi yang hanya diketahui olehnya. Itu langsung mengejutkan ayahnya. Rupanya, Fernand diam-diam menjalankan organisasi intelijen swasta. Apakah organisasi itu bahkan lebih kuat dari jaringan intelijen keluarga sendiri? Meski begitu, ayahnya bersedia mendengar apa yang disebut informasi penting ini. Di sebelah barat Pegunungan Aras, di dalam wilayah Viscount Donetsk, ada tambang kristal ajaib yang belum ditemukan. Nilai tambang itu cukup untuk menutupi kerugian akibat insiden Belchev. Bahkan mungkin bisa membawa kekayaan yang lebih besar lagi bagi keluarga kita. Semenjak Fernand melahap jiwa reinkarnator itu dan melihat masa depan menyedihkan di mana dia berakhir sebagai pengemis, dia sudah bertekad menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk mengubah nasibnya. Kristal sihir adalah biji kualitas tertinggi yang dipenuhi mana dan nilainya sangat luar biasa. Informasi yang Fernand ungkapkan tentang tambang kristal sihir di Pegunungan Eris hanya disebutkan sekilas di buku ramalan tanpa ada deskripsi detail sama sekali. Terlebih lagi, dia belum pernah pergi langsung untuk memastikannya. Jadi dia sama sekali tidak tahu seberapa besar tambang itu sebenarnya. Tapi setidaknya dia bisa menggunakannya untuk mengulur waktu yang berharga. Fernand diam-diam menyadari bahwa armada pedagang milik keluarga Viscount Donetsk telah tenggelam akibat angin topan belum lama ini yang membuat keuangan mereka hancur. Kelemahan itu adalah celah yang sempurna. Dia bisa memanfaatkannya untuk mencari alasan yang masuk akal agar bisa ikut campur dengan tambang tersebut. Fernand sangat tahu bahwa keberadaan buku ramalan itu pada akhirnya akan terbongkar. Yang bisa dilakukan hanyalah mengulur waktu sebanyak mungkin untuk menyusun rencananya. Kemarahan ayahnya untuk sementara mereda. Jika apa yang dikatakan Fernand itu benar, maka itu memang bisa menutupi kerugian akibat perbuatannya. Tapi sebelum itu, ayahnya pasti akan mengirim orang untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Karena proses memastikannya tetap butuh waktu, Fernand disuruh kembali ke akademi dan fokus pada studinya. Begitu ada hasilnya, ayahnya pasti akan memanggilnya kembali. Fernand menghela napas lega. Percakapan tadi rasanya seperti memotong 10 tahun usianya. Setelah Fernand pergi, ayahnya langsung berbalik dan memarahi kepala pelayan. Dia sekarang agak kecewa padanya.
Tambang yang bahkan diketahui Fernand sama sekali tidak terdeteksi oleh jaringan intelijen keluarga. Kepala pelayan itu segera menundukkan kepala dan meminta maaf, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Kemudian ayahnya mengubah topik pembicaraan, nadanya menjadi aneh dan penuh makna. Yang lebih penting, apa pendapatmu tentang Fernand? Dia benar-benar berani bernegosiasi denganku. Dia akhirnya mulai terlihat seperti pedagang sejati. Tapi bagaimana tepatnya dia menemukan tambang kristal sihir itu? Kalau begitu, selidiki kelompok intelijennya secara menyeluruh. Siapa tahu, tim itu mungkin punya bakat langka dalam menemukan urat mineral. Saat ayahnya mengingat kembali pilihan Fernand, dia tak pelak merasa sedikit emosional. Bocah itu jelas memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap mana elemen api. Namun karena tahu biji tambang bisa ditukar dengan kekayaan yang melimpah, dia dengan tegas memilih jalan sebagai penyihir bumi. Sejak kecil, matanya akan berbinar begitu mendengar kata tambang. Siapa sangka dia benar-benar berhasil membuktikan kemampuannya kali ini. Sejujurnya ini adalah kejutan yang menyenangkan. Setelah jeda sejenak, ayahnya memerintahkan kepala pelayan untuk menyelidiki Luina dari keluarga Belchev. Dia ingin tahu metode apa yang digunakan gadis itu untuk memikat putranya yang bodoh dan tidak peka itu, Fernand. Ayahnya terlalu memahami Fernand. Tanpa alasan yang jelas, bocah itu tidak akan pernah mau berinvestasi dengan sembarangan. Tapi kali ini, Fernand bahkan tidak bisa menjelaskan alasan investasinya dengan benar. Itu berarti dia pasti telah terpikat oleh hal lain. Kalau bukan karena cinta monyet, lalu karena apa lagi? Hal apa lagi yang bisa membuat seseorang yang lebih gila harta daripada ayahnya ini merelakan obsesinya pada kekayaan tepat di depan matanya? Sementara itu, gosip tentang pembentukan tim sudah menyebar ke setiap sudut akademi. Bahkan Luina mendengar bahwa Arya Torta berpasangan dengan Kalat Neff. Ternyata tepat setelah Luina setuju untuk satu tim dengan Fernand, Arya langsung pergi dan membentuk tim bersama Kalat. Arya awalnya menempati peringkat kelima di Akademi Ksatria. Tapi dengan kemajuannya yang pesat akhir-akhir ini, dia sudah naik ke peringkat 4. Ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Luina pasti bergabung dengan Fernand demi uang. Luina sudah menduga hal itu dan semuanya masih dalam batas yang bisa dia toleransi. Lagi pula, kesepakatan ini sangat membantu keluarganya. Pada saat itu, Fernand menyerahkan sebuah bungkusan yang berat kepadanya. Ini untukmu. Di dalamnya ada ramuan dan kupon penukaran. Ramuan itu disuling dari akar mandrake. Kupon tersebut bisa digunakan di 5 toko di bawah serikat dagang Duke Fallenberg untuk ditukar dengan perlengkapan kualitas terbaik. Luina membeku di tempatnya. Dia tak habis pikir kenapa Fernand memberinya barang-barang ini. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk membalas pemberian semahal ini. Fernand hanya bertanya apakah dia sudah lupa dengan kesepakatan mereka. Dia akan menjadi sponsornya sampai gadis itu menyelesaikan studinya. Luina mau tak mau bertanya, apakah dia benar-benar tidak merasa rugi menghabiskan uang untuk ramuan berharga dan senjata kelas atas. Fernand menyangkalnya dengan keras, berkata bahwa dia sama sekali tidak merasa rugi dan bahwa ini adalah investasi yang perlu dilakukan. Padahal kenyataannya, dia merasa sakit secara fisik karena harus keluar uang. Ini telah menguras hartanya, tapi kemudian dia memikirkannya lagi. Jika ini bisa mendapatkan simpati Luina dan mencegahnya dari kebangkrutan serta menjadi pengemis di masa depan, maka setiap keping koin yang dikeluarkan sangatlah sepadan. Lagi pula, jika Luina menjadi lebih kuat, dia bisa membantu melawan iblis di masa depan. Itu membuat kesepakatan ini jadi jauh lebih menguntungkan. Namun, Luina tetap merasa barang-barang ini terlalu berharga dan dia tak bisa menerimanya. Dia tetap ragu, matanya dipenuhi pergolakan batin saat dia mencoba menolak sponsor itu. Fernand, bagaimanapun, dengan serius mengingatkannya bahwa menolak sponsor akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak, memicu klausul penghentian, dan berujung pada denda penalti yang sangat besar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, takut gadis itu akan berubah pikiran lagi. Luina menatap bungkusan di tangannya, pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Tidak ada klausul denda penalti di dalam kontrak, kan? Fernand ternyata berbohong hanya agar bisa memberikannya barang-barang semahal itu. Mungkinkah persis seperti yang dikatakan oleh pelayannya? Apakah dia sedang mencoba mendekatinya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut ilmu pedang rahasia keluarganya? Jika memang begitu, maka dia sendiri yang akan mengujinya. Tak peduli rencana licik apa yang ada di benak Fernand, dia tak akan pernah bisa menyentuh ilmu pedang rahasia keluarga Belchev. Di sisi Fernand, dia tiba di ruang kelas lebih awal. Dia tahu Imitian akan menghadiri kelas ini hari ini. Itu adalah kelas perang dan latih tanding praktik pertama untuk murid Ksatria tahun pertama.
Kelas ini terkenal karena mengadakan latih tanding formasi di hari pertama dan menilai tingkat kemampuan masing-masing siswa dengan akurat. Menurut ramalan, Imitian yang telah mendapatkan pedang jiwa Gardner akan menonjol di kelas ini dan secara resmi memulai perjalanannya sebagai pahlawan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Aku tak menyangka akan melihatmu di tempat seperti ini, Fernand Fallenberg. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari dekat. Fernand berbalik dan melihat Lodger Schwaben, pangeran kedua dari keluarga kekaisaran saat ini. Lodger dengan penasaran bertanya apakah Fernand datang ke sini karena ada siswa baru yang menarik perhatiannya. Lagi pula, Lodger selalu memperhatikan siapa saja yang mampu masuk ke dalam peringkat. Jadi Fernand kemungkinan datang khusus untuk menonton Imitian. Benar kan? Fernand menjawab sambil tersenyum, sementara diam-diam dia memikirkan cara untuk menarik Imitian agar lebih dekat. Tentu saja, lagi pula dia adalah keturunan garis keturunan kekaisaran terdahulu. Tidak ada anggota keluarganya yang masuk akademi selama 100 tahun terakhir. Sangat wajar jika semua orang penasaran padanya. Keluarga Schwaben yang menjadi asal-usul Lodger menjadi keluarga kekaisaran saat ini setelah kaisar baru dipilih 1 abad yang lalu. Kini, takhta tersebut telah diwariskan kepada generasi ketiga. Mereka dan keluarga Imitian Armion awalnya berasal dari garis keturunan yang sama. Namun sekarang yang satu adalah keluarga kekaisaran saat ini, sementara yang lain adalah keluarga kekaisaran terdahulu. Membuat hubungan mereka menjadi sangat rumit. Terutama bagi orang seperti Lodger yang menjunjung tinggi kekuasaan dan ingin keluarga Schwaben mempertahankan takhta, tidak mungkin dia bisa mengabaikan Imitian yang berada di urutan kelima dalam garis suksesi. Pada saat itu, Fernand menyadari ada orang lain di dekatnya yang juga menatap tajam ke arah Imitian. Dia adalah Berrien Calbourden yang masuk tahun ini sebagai siswa peringkat kedua di Akademi Ksatria. Keluarga Calbourden tempatnya berasal sudah lama mengincar posisi keluarga Armion, berharap bisa menggantikan mereka, dan merebut kembali status lama mereka sebagai salah satu keluarga selir kekaisaran. Ternyata dia. Dengan kata lain, apakah ini awal dari hubungan Berrien dengan Lodger? Fernand berpikir dalam hati bahwa setiap pahlawan membutuhkan seorang saingan dalam perjalanannya menuju kejayaan. Menurut buku ramalan, Lodger akan mendekati Berrien dan menyuruhnya mengalahkan Imitian demi membuktikan kepada dunia bahwa masa lalu hanyalah masa lalu. Jadi sepertinya Berrien memang takdir saingan Imitian, dan pertandingan tanding berikutnya adalah Imitian melawan Antad. Lodger dan Berrien sama-sama tetap berada di tribun, siap untuk menyaksikan titik awal yang sebenarnya dari jalan Imitian sebagai pahlawan. Fernand bergumam pada dirinya sendiri. Buku ramalan mengatakan bahwa pahlawan muda Imitian akan mengalahkan Antad dalam pertandingan ini. Dari sana, nama Imitian akan secara resmi mulai tersebar di kalangan profesor dan siswa. Jadi pertandingan ini akan membuktikan apakah investasi Fernand pada Imitian itu tepat. Begitu pertandingan diumumkan, pertarungan pun resmi dimulai. Pada awalnya, Imitian benar-benar ditekan oleh Antad dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Seseorang di dekatnya mulai berbisik bahwa lawan seharusnya dipilih secara acak, tetapi nasib Imitian sangatlah buruk. Antad berada di peringkat ke-10 dalam ujian masuk. Bagi Imitian yang masuk di peringkat ke-38, dia jelas merupakan lawan yang merepotkan. Lodger juga kehilangan minat dan berdiri, bersiap untuk pergi. Dia sama sekali tidak menyangka Imitian akan ditekan seburuk ini. Namun hanya beberapa saat kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi di arena tanding. Imitian tiba-tiba melesat maju, dan pedangnya menebas pakaian Antad. Semua orang membeku karena terkejut. Antad benar-benar didorong mundur oleh Imitian. Anak ini hanya berada di peringkat ke-30. Mungkin serangan tiba-tiba dari Imitian di awal telah menggoyahkan Antad. Hal itu saja membuktikan bahwa Antad kurang berpengalaman, yang memungkinkan keadaan pertempuran berbalik. Antad tidak bisa menerima kekalahan dari Imitian yang peringkatnya jauh di bawahnya. Dalam kemarahannya, dia benar-benar melepaskan aura pertarungan. Aura merah menyelimuti tubuhnya, membuatnya terlihat sangat mengesankan. Bisik-bisik di sekelilingnya dengan cepat terdengar semakin keras. Sepertinya meskipun Imitian lebih kuat dari yang diharapkan, pada akhirnya dia tetap akan kalah dari Antad. Lagi pula, bagi seseorang yang dianggap tidak memiliki bakat, memaksa siswa peringkat ke-10 untuk menggunakan aura pertarungan sudah cukup mengesankan. Fernand mencibir dalam hati, menyebut Imitian tidak berbakat adalah sebuah lelucon konyol. Dia bukannya tidak memiliki bakat. Lingkungannya sebelumnya hanya tidak pernah mengizinkannya untuk menunjukkannya. Bagaimanapun juga, pria ini adalah protagonis pilihan dunia dalam ramalan. Tidak lama kemudian, pertandingan itu mencapai akhirnya. Seperti yang diharapkan, pemenangnya adalah Imitian. Fernand sangat gembira.
Ramalan itu menjadi kenyataan langkah demi langkah. Dia benar-benar telah memilih orang yang tepat. Imitian harus dibina dengan hati-hati mulai sekarang, dan Fernand harus menemukan cara untuk membawanya ke pihaknya, yang berarti selanjutnya, sudah waktunya untuk memenangkan hati Luina. Saat Fernand muncul di kelas teori, orang-orang di sekitarnya masih membicarakannya. Apakah keduanya benar-benar menjadi mitra? Mengapa Luina memilih Fernand? Itu pasti karena uang. Benar, kan? Fernand mengabaikan semua itu dan berjalan lurus ke sisi Luina. Bagaimana dengan ramuan yang kuberikan padamu terakhir kali? Luina sebenarnya sangat senang. Setelah meminum ramuan itu, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat pesat dan perlengkapan barunya dapat digunakan dengan sempurna, tetapi dia tetap menjawab dengan santai. Lumayan. Saat itu, dua profesor berjalan mendekat. Sepertinya kalian semua sudah membentuk tim masing-masing. Salah satunya adalah seorang profesor wanita yang mengenakan seragam departemen sihir, membawakan dirinya dengan aura yang anggun. Dia adalah Profesor Rosalia dari Departemen Sihir. Pria di sebelahnya adalah Profesor Glad dari Departemen Kesatria. Mulai hari ini mereka berdua akan bersama-sama mengawasi kelas gabungan antara Departemen Sihir dan Departemen Kesatria. Jadi sekarang, setiap siswa akan menerima sebuah peta. Profesor Glad dengan tenang menimpali. Kelas pertama adalah latihan praktik. Cara terbaik untuk menguji apa yang telah kalian pelajari adalah melalui pertarungan nyata. Setelah itu, setiap siswa akan diteleportasi ke alam liar. Tujuan mereka ditandai di peta, dan mereka harus mencapainya dalam waktu 4 jam. Mereka tidak boleh tiba terlalu awal atau terlalu lambat. Mereka harus tiba tepat 4 jam kemudian pada pukul 2 siang. Mengalahkan siswa lain di sepanjang jalan juga akan memberikan poin tambahan. Beberapa saat kemudian, Fernand dan Luina diteleportasi ke tempat asing. Pepohonan yang lebat mengelilingi mereka dan udaranya dipenuhi aroma tanah, rumput, serta dedaunan. Keduanya baru saja akan memeriksa peta dan memastikan lokasi mereka. Tetapi saat mereka berbalik, mereka melihat dua siswa, Jane Hex dan Ned Perrin. Fernand berpikir dalam hati bahwa siswa tingkat bawah seperti mereka bahkan tidak pantas untuk membuang-buang waktu. Biasanya dia mungkin akan langsung pergi begitu saja. Namun karena mengalahkan mereka akan memberikan poin tambahan kali ini, tidak ada alasan untuk melepaskan mereka. Luina sama sekali tidak membuang-buang kata. Dengan satu lompatan ringan, dia langsung melesat ke depan. Kedua siswa itu dengan cepat mengangkat lengan mereka untuk bertahan, tetapi Luina tetap menebas mereka dengan satu serangan, menyingkirkan mereka seketika. Fernand sedikit terkejut. Dia tidak menyangka peta yang dibagikan oleh para profesor telah disihir dengan sihir pertahanan. Sekarang dia hanya bertanya-tanya apakah peta-peta itu bisa dijual demi uang. Sementara itu Profesor Glad melihat layar pemantau dan berkata bahwa ada tim lain yang telah tersingkir. Dan kecepatan eliminasinya bahkan lebih cepat dari yang dia duga. Sejauh ini, tidak ada satupun siswa yang tersingkir karena monster. Setiap eliminasi terjadi karena konflik antar siswa. Glad lalu bertanya kepada Rosalia, apakah ada tim yang sangat menarik perhatiannya kali ini? Berdasarkan nilai, tim Lodger dan Armando adalah yang terkuat. Tim Kalad dan Arya juga patut untuk diperhatikan. Namun, tim yang paling membuat Rosalia penasaran adalah Luina dan Fernand. Bagaimanapun juga, keduanya sudah menjadi topik hangat di kalangan siswa. Glad merasa bahwa tim ini sangat merugikan bagi Luina. Apakah ini benar-benar karena uang semata? Lagi pula, Fernand sepertinya tidak terlalu terobsesi dengan nilai. Rosalia, sebaliknya, tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa Glad berpikir begitu. Jika Fernand mau, dia bisa dengan mudah menaikkan peringkatnya. Di matanya, Fernand sama sekali tidak perlu mengandalkan Luina. Karena apapun yang terjadi, Fernand selalu berada di peringkat ke-10. Sudah menjadi hal yang wajar bagi seorang jenius untuk mempertahankan peringkat pertama selamanya. Namun, terkunci di peringkat ke-10 selamanya, bukankah itu terasa aneh? Terlebih lagi, nilai ujian tertulis Fernand hampir selalu sempurna. Dia pada dasarnya sengaja kehilangan poin selama ujian praktik setiap saat, dan dia selalu kehilangan poin secukupnya agar tetap berada tepat di batas nilai yang dibutuhkan untuk tinggal di asrama Rabatis. Dengan kata lain, Fernand telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Beberapa waktu yang lalu, ketika arena pelatihan hancur, para profesor telah menghabiskan banyak upaya untuk mencoba menemukan pelakunya. Pada akhirnya mereka menemukan bahwa Fernand dan Luina lah yang bertanggung jawab dengan kekuatan siswa biasa. Menyebabkan tingkat kerusakan seperti itu seharusnya mustahil. Hal itu membuat Glad semakin penasaran, mengapa Fernand menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan yang lebih penting, mengapa dia berhenti menyembunyikannya sekarang.
Pada saat itu, Fernand sedang menggunakan sihir tanah untuk membaca medan yang ditandai di peta. Sambil merasakan aliran mana di bawah tanah, dia dengan cepat memastikan arah yang benar. Sementara itu, Luina dengan santai menyingkirkan beberapa siswa yang mereka temui. Gerakannya tajam, bersih, dan tanpa keraguan sedikitpun. Fernand mengingatkan Luina bahwa mereka hanya perlu menuju ke timur laut dari sana. Tepat pada saat itu, sambaran sihir petir yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke arah mereka. Fernand segera menggunakan sihir tanah untuk membentuk dinding tanah yang tebal untuk memblokirnya. Tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Fernand Fallenberg. Orang yang muncul adalah mantan rekan Luina, Kalatnev. Matanya terlihat kejam, memperjelas bahwa dia tidak datang dengan damai. Luina memarahinya dengan marah, bertanya bagaimana dia bisa tiba-tiba menyerang dari belakang. Itu adalah tindakan seorang pengecut. Kalat mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan. Tidak ada yang namanya pengecut di dalam pertempuran. Apakah kau lupa apa yang dikatakan profesor? Ini adalah pertarungan praktis dan bertemu secepat ini pasti adalah takdir. Dengan itu dia mencengkeram pedang panjangnya dengan kedua tangan dan bersiap untuk bertarung. Luina tidak mengerti mengapa Kalat begitu marah, tetapi Fernand bisa melihat isi hatinya dalam sekejap. Dia mungkin merasa seperti rekan setimnya telah dicuri, sehingga dia merasa getir akan hal itu. Luina berkata dengan dingin bahwa dia bukanlah milik siapapun. Jadi tidak ada yang namanya dicuri. Sungguh pria yang berpikiran sempit masih berpegangan pada sesuatu yang sudah berakhir. Gurauan mereka yang acuh tak acuh benar-benar membuat Kalat marah. Aura pertarungan melonjak di sekujur tubuhnya, memperjelas bahwa bentrokan ini tidak bisa lagi dihindari. Meski begitu, musuh adalah tim tingkat tinggi, yang berarti mengalahkan mereka akan membawa lebih banyak poin bonus. Luina kemudian memperingatkan Fernand bahwa lawan-lawan ini tidak lemah, jadi dia tidak bisa hanya diam saja kali ini. Fernand menyuruhnya untuk tidak khawatir sedikit pun. Kau bertarung di depan. Aku akan mendukungmu dengan sihir dari belakang. Meskipun mereka berdua hampir tidak pernah berlatih bekerja sama. Dengan sihir Fernand dan ilmu pedang Luina yang halus, memenangkan pertarungan ini tidak akan sulit. Dengan pemikiran itu, Fernand mengangkat kedua tangannya dan segera mengaktifkan sihir tanah. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tanah, terbang seperti panah setajam silet saat menghujani Kalat. Pada saat yang sama, Profesor Rosalia sedang menatap layar pantau. Dia berseru bahwa konflik yang sengit sepertinya telah pecah di area pegunungan barat. Profesor Glad mencondongkan tubuh lebih dekat dan menebak bahwa para siswa mungkin sudah mulai melawan monster. Rosalia segera memperbesar gambar tersebut. Tidak, monster tidak muncul di area itu. Itu adalah dua tim tingkat tinggi yang kita sebutkan sebelumnya. Mereka telah saling berhadapan. Dengan kata lain, mereka akhirnya bisa melihat kekuatan asli Fernand dengan mata kepala mereka sendiri. Di medan perang, petir biru dan energi merah saling beradu dan terjalin. Luina tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih ringan. Apakah ini sihir pendukung? Kapan Fernand diam-diam merapalkannya? Fernand menoleh ke belakang dan mengedipkan mata padanya. Ya, sudah kubilang aku lebih dari sekadar siswa peringkat ke-10. Luina merasa gugup sekaligus kesal. Ini bukan waktunya untuk kehilangan fokus. Mari kita urus Arya terlebih dahulu. Bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, pedang panjang mereka beradu dengan hebat. Pada saat yang sama, petir biru liar meletus di sekitar Kalat. Detik berikutnya, beberapa busur listrik langsung melilit Luina. Sementara itu, Arya menyerbu masuk, mengayunkan pedang panjang emasnya. Dia hampir saja menyerang titik vital Luina. Namun kemudian, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menahan serangan itu secara langsung. Mata Arya terbelalak kaget. Tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, atau dari mana batu itu berasal. Kalat juga segera melihat ke sekeliling. Lalu dia menyadari bahwa Luina yang beberapa saat lalu berada tepat di depannya, entah bagaimana telah dipindahkan ke sisi Fernand. Fernand memberitahu Luina bahwa ini adalah mantra baru yang baru-baru ini dikembangkan oleh keluarganya. Mantra yang dapat dengan bebas menukar apapun yang memiliki berat yang sama. Luina benar-benar tidak bisa berkata-kata dan bertanya bagaimana Fernand tahu berat badannya. Fernand dengan polos merentangkan tangannya dan berkata bahwa itu tertulis di catatan siswa. Lagi pula, batu itu hanya terlihat berat. Berat aslinya sama dengannya, jadi itu tidak terlalu berat. Luina menggertakkan giginya menahan amarah. Dia ingin merobek-robek arsip siswa itu di tempat. Pada saat itu, Kalat telah mengumpulkan puluhan sambaran petir, menggabungkannya menjadi pilar cahaya yang menyilaukan.
Itu adalah perapalan ganda yang jauh melampaui level siswa biasa. Itu juga merupakan kartu as yang memungkinkan Kalat untuk mengamankan tempatnya di puncak peringkat tahun kedua. Namun sebaliknya, mata Fernand berbinar. Dia mulai merapalkan mantra dengan cepat. Dia telah mempelajari cara memblokir jurus ini sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya bisa menguji hasilnya. Pilar petir Kalat meletus seketika dan melesat lurus ke arah Fernand. Cahaya biru yang menyilaukan menelan segalanya dalam sekejap mata. Namun saat debu mereda, Fernand masih berdiri di sana tanpa terluka sedikit pun. Kalat sangat terkejut, dia hampir tidak bisa bicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa sihirnya sama sekali tidak melukai Fernand? Tentu saja Fernand telah membuat beberapa perbaikan kecil sebelumnya. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan menunjukkan kepada mereka alat penyimpanan yang menempel di sana yang dapat menyerap mana. Alat itu mahal dan merepotkan untuk dibuat, tetapi efeknya benar-benar bagus. Jika dia bisa menyempurnakannya untuk produksi massal dan memasarkannya, itu akan menghasilkan banyak uang. Wajah Kalat memerah karena marah saat dia menuduh Fernand menggunakan artefak, menyebutnya sangat tidak tahu malu. Fernand mengangkat sebelah alisnya dan bertanya kepadanya, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tidak tahu malu di dalam pertempuran? Dan apakah dia lupa bahwa profesor mengatakan ini adalah pelatihan pertarungan praktis? Kalat pun terdiam. Fernand memanfaatkan momen itu dan segera berteriak kepada Luina, sekarang kalahkan Arya. Sebuah cahaya biru berkilat di mata Luina. Kemudian dia mengayunkan pedang panjangnya dan langsung memaksa Arya mundur. Pada saat yang sama, sekelompok besar peserta ujian muncul tidak jauh dari sana. Seseorang menebak bahwa tidak ada satupun siswa penyihir yang bisa menahan sihir petir Kalat. Sepertinya Fernand dan Luina sedang sial kali ini. Namun, Lodger menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa kebenarannya justru sebaliknya. Fernand selalu benci menjadi pusat perhatian, jadi dia selalu menyembunyikan kekuatannya selama ini. Tapi sekarang dia telah bekerja sama dengan Luina, dia tidak bisa lagi bersantai seperti sebelumnya. Dia harus mengimbangi kecepatan Luina. Dan ditambah lagi, Luina adalah tipe orang yang terobsesi dengan nilai. Jika Fernand serius, peringkatnya pasti akan melesat naik dengan cepat. Jadi bagaimana mungkin Lodger membiarkan saingan potensial seperti itu bebas berkeliaran? Kemudian Lodger menoleh ke para peserta ujian di belakangnya dan mengatakan bahwa karena mereka telah memilih untuk mengikutinya, dia bisa menjamin mereka akan mencapai tujuan dengan selamat. Dan seperti yang telah dia janjikan sebelumnya, ujian ini juga akan memberi mereka peringkat yang tinggi. Namun sebelum itu, mereka harus menyingkirkan satu tim terlebih dahulu, Fernand Wallenberg dan Luina Belchev. Sementara itu, Luina mengangkat tangannya dan menebas seekor troll yang menghalangi jalan mereka. Mereka semakin dekat dengan tujuan sekarang. Dengan kecepatan ini, mereka mungkin saja bisa meraih juara pertama. Namun, Fernand menatap mayat troll itu, matanya berbinar. Darah troll adalah bahan utama dalam pembuatan ramuan. Luina memutar bola matanya dan bertanya, apakah uang adalah satu-satunya hal yang ada di kepalanya? Sudahlah, cukup basa-basinya. Dia harus meraih juara pertama. Fernand mengangkat bahu dan menghitung berapa banyak tim yang telah mereka singkirkan sejauh ini. Luina mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya dan memberitahunya bahwa sudah ada 8 tim. Begitu mereka memenangkan hadiah yang melimpah itu akan jauh lebih menguntungkan daripada uang receh yang sedang dia kumpulkan. Sesaat setelah Luina selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Melihat itu, Fernand juga menghilangkan raut wajah bercandanya. Aku juga merasakannya. Tim di depan memiliki setidaknya 20 orang dan itu baru perkiraan kasar. Saat Luina melihat sosok yang mendarat di hadapan mereka adalah Armando, dia menghunus pedangnya tanpa ragu dan menerjang maju untuk bertarung. Pedang panjang mereka berbenturan dengan keras. Dampak dari benturan itu memaksa mereka berdua mundur. Namun Luina segera menyeimbangkan dirinya, lalu kembali menerjang. Cahaya pedang biru dan aura emas saling berpadu dalam bentrokan sengit. Pada saat yang sama, api emas berkobar di sekitar Lodger saat dia menerjang ke arah Fernand. Tapi energi merah yang pekat juga melonjak di sekitar Fernand, memungkinkannya untuk menerima serangan itu secara langsung. Lodger terkejut. Dia tidak menyangka Fernand juga telah menguasai kekuatan semacam ini. Semangat bertarung yang menggebu-gebu menyala di mata Fernand. Energi merah itu membentuk sebuah bilah dan berbenturan langsung dengan api emas.
Diiringi dentuman yang menggelegar, ledakan yang menyilaukan menelan seluruh area itu. Lodger terengah-engah dan mengatakan bahwa awalnya Fernand terlihat seolah hanya ingin bersembunyi di belakang dan menonton pertunjukan. Tapi pria ini malah berbalik dan memusnahkan separuh pasukannya dalam sekejap. Itu sama sekali tidak terlihat seperti perilaku pewaris Fallenberg yang katanya hanya peduli pada uang. Fernand mengangkat bahu dan mengatakan dia hanya sedang iseng ingin meraih juara pertama kali ini. Lodger tidak bisa menahan tawa sinisnya. Gagasan itu terlalu berbahaya dan dia tidak bisa membiarkannya. Kemudian dia mengalihkan pembicaraan dan mengusulkan agar mereka menyelesaikan semuanya dengan damai. Lagi pula, hanya tersisa kurang dari 1 jam sebelum ujian berakhir. Jika mereka terus bertarung sekarang, tidak satu pun dari mereka akan mencapai tujuan. Jadi mengapa tidak biarkan dia dan Armando mengambil juara pertama sementara Luina dan Fernand juara kedua? Luina dengan marah berteriak membalas bahwa dia lebih baik mati berjuang daripada menyerahkannya begitu saja. Fernand merentangkan tangannya pura-pura tak berdaya, kau dengar sendiri? Sepertinya rekanku tidak tertarik. Tatapan Lodger berubah dingin. Karena negosiasi telah gagal, dia akan melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh mereka berdua. Fernand tertawa kecil dan berkata, mereka harus menyimpan pertarungan ini untuk lain waktu. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan tongkatnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lodger berteriak panik, menyebar. Di bawah kaki mereka ada jebakan sihir yang telah disiapkan Fernand sebelumnya. Tetapi timnya sudah terlempar jauh oleh sihir yang tiba-tiba itu, kehilangan kemampuan bertarung mereka dalam sekejap. Fernand menyingkirkan tongkatnya, menepuk bahu Luina, dan memberi isyarat agar dia segera pergi. Beberapa saat kemudian, di tujuan akhir ujian, Profesor Glade tersenyum dan mengumumkan bahwa ujian telah sukses berakhir dan peringkat akhir akan segera diumumkan. Peringkat pertama, Luina Belchev dan Fernand Fallenberg. Peringkat kedua, Lodger Schwaben dan Armando Donets. Ekspresi Luina tidak banyak berubah karena hasil ini sebagian besar sudah sesuai perkiraan. Tetapi dia tetap tidak menyangka bahwa 2 orang dengan kepribadian yang sangat tidak cocok benar-benar bisa meraih peringkat pertama bersama. Tepat setelah itu, Luina tiba-tiba bertanya, apakah Fernand mengenal mahasiswa baru bernama Imitian? Mendengar itu, Fernand mengangguk kecil. Luina lanjut mengenang bahwa dia telah bertemu Imitian beberapa malam sebelumnya. Situasinya cukup menarik, hampir seperti pemandangan yang pernah digambarkan Fernand, di mana dia diam-diam mengawasinya berlatih ilmu pedang. Wajah Fernand tiba-tiba memucat, karena pada saat itu, sebuah kepingan ramalan yang tersembunyi perlahan muncul di benaknya. Dalam penglihatan itu, Imitian mengulurkan tangannya dengan tulus meminta Luina untuk menjadi kesatrianya. Tetapi Luina dengan tegas memilih untuk tidak menyambut tangan itu. Apa yang muncul selanjutnya adalah langit merah darah. Begitu menyesakan, membuat napas terasa berat. Miasma pekat memenuhi udara, mencekik segala sesuatu di sekitar mereka. Sosok jahat yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia telah menatap tajam ke arah Imitian, dan Luina berdiri melindunginya di depannya dengan punggung menghadapnya. Dalam ramalan itu, Imitian bertanya dengan bingung apa yang sedang dilakukan Luina. Suara Luina perlahan terdengar. Kau pernah bertanya, apakah aku mau menjadi kesatriamu? Saat itu aku menolakmu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Aku tahu siapa dirimu, dan aku tahu apa yang kau perjuangkan, dan inilah takdirku. Seorang kesatria adalah pedang yang menebas musuh sekaligus perisai yang melindungi orang lain. Bahkan, sebelum kata-katanya memudar, Luina mencengkeram pedang panjangnya dan menerjang tanpa ragu ke arah dewa iblis yang dikenal sebagai Andromalius. Penglihatan itu berubah lagi, kali ini ke ranjang rumah sakit. Imitian menatap Luina dengan kemarahan yang membara di matanya. Bajingan yang mencoba menyeretmu dan keluarga Belchev jatuh adalah keluarga Fallenberg, kan? Sungguh, kumpulan sampah kaya yang menjijikan. Fernand langsung meledak amarahnya. Dia meronta untuk duduk dan membentak Imitian. Bocah sialan, berani-beraninya kau bicara seperti itu tentang seniormu? Luina dengan cepat bertanya pada Fernand apa yang telah terjadi. Apakah dia tiba-tiba pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya? Fernand mematung. Baru saat itulah dia sadar bahwa dia baru saja pingsan. Pikirannya langsung berpacu. Jadi, ini adalah saat di mana Imitian mulai melihatnya sebagai musuh. Permusuhan bocah itu terhadap keluarga Fallenberg ternyata berasal dari bagian ramalan ini. Tapi, mengapa Fernand tiba-tiba memicu ramalan baru? Dan mengapa semuanya terhubung dengan Luina? Apakah ini peringatan baginya bahwa kejadian dalam ramalan itu akan segera terjadi? Jika itu benar, lalu apakah dewa iblis Andromalius, satu dari 72 dewa iblis, benar-benar akan turun ke dunia ini?
Waktu berlalu dengan cepat keesokan harinya. Fernand duduk di dalam kereta terus memikirkan ramalan itu berulang kali. Andromalius adalah dewa iblis ke-70 dari 72 dewa iblis. Digambarkan sebagai pria berambut hitam, bermata hitam, dengan ular yang melilit di lengan kanannya. Tapi, sebanyak apapun buku yang Fernand telusuri, hanya itu informasi yang bisa dia temukan. Perang melawan para dewa iblis telah terjadi 1000 tahun yang lalu. Jadi wajar saja jika catatan rincinya sangat langka. Di era ini, dewa iblis sudah lama menjadi sekadar mitos. Lagi pula, kaisar pertama konon telah memusnahkan mereka sepenuhnya. Secara logika, karena Imitian adalah sang penyelamat di dalam ramalan, pada akhirnya dialah yang akan menghadapi semua dewa iblis itu. Jadi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Fernand. Masalah sebenarnya adalah ramalan itu dengan jelas menyatakan bahwa Luina akan menderita luka parah dalam pertarungan melawan Andromalius. Lalu, haruskah Fernand memperingatkannya tentang hal ini? Pada saat itu, hatinya sangat bimbang. Dia pernah mencoba menyinggung hal itu secara singkat sebelumnya. Hasilnya, Luina menganggapnya seperti orang gila yang kepalanya terbentur terlalu keras. Itu artinya, dia harus menemukan bukti kuat bahwa dewa iblis memang ada sebelum dia bisa meyakinkan Luina. Lalu, Fernand tiba-tiba teringat kejadian penting dari ramalannya. Dalam 1 bulan, selama latih tanding Departemen Ksatria tahun pertama, Imitian akan mengalahkan Berien yang menduduki peringkat kedua. Setelah itu, tidak ada seorang pun di akademi yang mampu menandingi Imitian. Dan karena itu, Berien akan kehilangan gelar ksatrianya, kehormatan keluarganya, dan posisinya. Sebagai pewaris, dia kemudian akan tertelan oleh kemarahan dan kebencian di dalam hatinya, dan akhirnya dirasuki oleh dewa iblis. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membuktikan bahwa dewa iblis benar-benar ada. Yang membuat Fernand frustrasi adalah ramalan itu tidak menyebutkan kapan, di mana, atau bagaimana tepatnya Berien akan dirasuki. Bagian informasi itu diselimuti, kabut, mustahil untuk dilihat dengan jelas. Apakah dia harus memenuhi kondisi tertentu untuk membukanya? Sungguh merepotkan. Sudah kuduga ramalan ini memang dibuat untuk menyusahkan orang. Sementara itu, rumor tentang Fernand dan Luina tidak pernah berhenti menyebar di akademi. Bahkan sekarang tidak ada yang mengerti mengapa Luina Belchev mau bekerja sama dengan Fernand. Terlebih lagi, mereka berdua telah menempati peringkat pertama dalam kelas gabungan antara Departemen Ksatria dan Departemen Sihir. Rumor tersebut akhirnya sampai ke telinga Imitian juga. Dia tiba-tiba teringat bahwa Gardner, jiwa di dalam pedang jiwa, sepertinya sangat menyukai keluarga Belchev. Meski sangat membenci keluarga Fallenberg, Gardner langsung membentaknya, menyuruhnya agar tidak memasukkan kedua keluarga itu ke dalam kategori yang sama. 1000 tahun yang lalu, satu-satunya ksatria yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya dan mantan kaisar di medan perang berasal dari keluarga Belchev. Tapi sekarang, orang-orang lebih menghargai kekayaan keluarga Fallenberg daripada kehormatan keluarga Belchev. Semakin banyak Gardner berbicara, dia menjadi semakin marah. Jika perang 1000 tahun yang lalu itu tidak membutuhkan dukungan finansial, keluarga kekaisaran tidak akan pernah mau berurusan dengan orang-orang kaya baru itu. Lalu Gardner tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menyarankan agar Imitian pergi meminta uang pada bocah Fernand itu. Perlengkapannya terlihat terlalu usang dan sama sekali tidak pantas untuk seseorang yang memiliki darah kekaisaran. Gardner terus berbicara seolah itu adalah hal yang wajar. Keluarga Fallenberg tidak pernah secara terang-terangan menyatakan apa yang mereka inginkan. Mereka ahli dalam membangun kepercayaan terlebih dahulu, lalu menjerat target mereka kuat-kuat ke dalam genggaman. Fernand memperlakukan Imitian dengan sangat baik karena dia jelas ingin membangun koneksi dengan keluarga Armion. Imitian mengerutkan keningnya. Jadi senior Fernand telah mendekatinya dengan motif tersembunyi, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya senior Fernand bersikap baik kepadanya karena menginginkan sesuatu. Lagi pula, saat pertama kali mereka bertemu dan dia terluka oleh monster, Fernand dengan murah hati telah memberinya ramuan penyembuh. Dia juga menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap luka-lukanya. Pada saat itu, jelas tidak ada niat perhitungan di mata Fernand. Jadi orang seperti Fernand seharusnya bukanlah tipe yang memperlakukan kepercayaan sebagai alat tawar-menawar. Dan meminta uang kepada Fernand rasanya terlalu memalukan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Gardner mengaum, dasar bocah tidak tertolong. Bahkan mantan kaisar pernah berkata bahwa memiliki pendukung yang kaya akan membawa ketenangan pikiran. Apa kau mau bilang kalau hanya karena dia membelikanmu 1 porsi makanan, kau sudah sepenuhnya memihaknya? Keluarga Fallenberg tidak pernah menjadi keluarga yang menawarkan niat baik yang murni. Tidak tahan dengan desakan Gardner,
Imitian akhirnya pergi ke kediaman Fernan. Pelayan itu menjawab dengan sopan, "Saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda Imitian. Saya sudah memberitahu Tuan Muda Fernan tentang kunjungan Anda, tapi beliau bilang sedang sangat sibuk sekarang dan meminta Anda untuk pulang terlebih dahulu." Imitian tampak sedikit kecewa. Senior Fernan pasti sangat sibuk, dan dia merasa bahwa dia telah mengganggunya. Namun Gardner bergumam di dalam pedang jiwa bahwa ini sungguh terlalu aneh. Orang-orang dari keluarga Vollenberg tidak akan pernah bereaksi seperti ini. Sementara itu, si pelayan tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya kepada Fernan mengapa dia menyuruh Imitian pergi, padahal dia jelas-jelas mengawasinya dengan sangat cermat. Fernan meletakkan dokumen di tangannya dan berkata dengan tenang bahwa kebanyakan orang yang datang ke keluarga Vollenberg menginginkan hal yang sama, uang atau sumber daya. Imitian mungkin datang untuk alasan yang sama kali ini, tapi dia bukan tipe orang yang bisa dengan mudah menelan harga dirinya dan meminta bantuan. Itulah sebabnya Fernan menyuruhnya pulang untuk saat ini. Dia bisa melihat bahwa Imitian tidak datang ke sini karena dia benar-benar menginginkannya. Setelah Imitian sepenuhnya mempercayainya, tidak akan ada kata terlambat untuk menariknya masuk. Pelayan itu masih tidak mengerti. Apakah Fernan benar-benar perlu melangkah sejauh ini demi keturunan kaisar yang sudah jatuh? Fernan tahu betul bahwa Imitian memiliki karakter dan potensi yang luar biasa. Jika dia bisa menjadikan Imitian sebagai sekutunya, bocah itu akan menjadi aset yang sangat kuat di masa depan. Pelayan itu menjadi semakin khawatir. Dengan menolak Imitian hari ini, apakah Fernan tidak takut kehilangannya sepenuhnya? Senyuman penuh perhitungan melengkung di bibir Fernan. Tentu saja tidak. Aku akan memberinya sebuah celah. Pergilah ke gudang utama keluarga sekarang juga, keluarkan semua eliksir di dalamnya, dan kirimkan kepada Imitian. Mata Hyde terbelalak kaget. Semua eliksir di gudang utama itu harganya sangat tidak masuk akal. Jika mereka memberikan sesuatu yang sangat berharga dan gagal mendapatkan hasil yang diharapkan, kerugiannya akan sangat besar. Fernan tidak peduli sama sekali. Maka aku akan memberinya sesuatu yang jauh lebih mahal. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dan jika uang tidak bisa menyelesaikannya, itu hanya berarti uang yang kuhabiskan belum cukup. Tidak lama setelah itu, Imitian menerima sebuah kotak dari keluarga Vollenberg beserta secarik surat. Gardner dengan tidak sabar mendesaknya untuk membukanya dan melihat apakah Fernan mengirimkannya untuk meminta maaf karena telah menolaknya tadi. Imitian membuka surat itu dan melihat kata-kata yang tertulis di dalamnya. "Eliksir ini dipersiapkan khusus untukmu. Tolong terimalah, Junior." Dari Senior Fernan. Gardner langsung mengaum marah. Bocah itu terus saja menekankan tentang junior dan senior di setiap kalimatnya. Apa dia mencoba mengatakan bahwa kedudukan seorang senior berada di atas darah kekaisaran? Tapi detik berikutnya, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada eliksir di dalam kotak itu. Karena apa yang ada di dalamnya sebenarnya adalah jantung dari burung suci. Burung suci adalah binatang spiritual yang mengendalikan cahaya sakral, dan eliksir yang terbuat dari intinya sangat cocok untuk melatih pasukan dan ilmu pedang berbasis cahaya. Gardner tidak bisa menahan diri untuk bergumam bahwa keluarga Vollenberg benar-benar sekelompok orang kaya baru seutuhnya. Imitian menggenggam eliksir itu di tangannya dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan bekerja lebih keras lagi agar tidak gagal memenuhi ekspektasi senior Fernan. 2 minggu berlalu dengan cepat. Sejak Fernan memerintahkan agar Berrien diawasi, sama sekali tidak ada hal aneh yang terjadi. Fernan menatap kastel di bawah langit malam, tenggelam dalam pikirannya. Menurut ramalan, sesuatu yang besar seharusnya sudah terjadi sekarang. Namun, Beren menghabiskan setiap harinya hanya dengan menghadiri kelas atau pergi ke kamar mandi. Sama sekali, tidak ada yang mencurigakan darinya. Kemudian sebuah pikiran mengerikan muncul di benak Fernan. Bagaimana jika bagian tentang Berrien yang dirasuki iblis itu ternyata palsu? Petunjuk terpenting dalam ramalan tersebut adalah bukti bahwa iblis benar-benar ada. Jika bagian itu saja palsu, maka dia harus mempertimbangkan kembali keandalan seluruh ramalan tersebut. Waktu berlalu dengan cepat setelah dia dikalahkan oleh Imitian. Berrien akhirnya menghadapinya lagi selama ujian tengah semester, tetapi hasil pertarungannya sudah dapat dipastikan. Imitian tidaklah ceroboh, dan dia tidak akan pernah kalah dari lawan yang sudah pernah dia kalahkan sebelumnya.
Lebih penting lagi, dia memiliki Gardner Elfenfasen, mentor jiwa terhebat di sisinya. Namun dia tidak tahu bahwa energi iblis yang diam-diam tumbuh di dalam dirinya sudah mulai menggerogoti tubuh dan pikiran Brienne. Tepat setelah itu, sakit kepala yang hebat menyerangnya. Fernand tersentak bangun dari mimpinya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah dia benar-benar melihat ramalan bahkan di dalam mimpinya sekarang? Meski begitu, Fernand memaksa dirinya untuk berdiri, matanya kembali fokus. Sekarang dia akhirnya mengerti momen yang tepat saat Brienne akan dirasuki oleh iblis. Itu akan terjadi setelah dia kalah lagi dari Imitian pada ujian tengah semester. Kemudian, Fernand tiba-tiba menyadari bahwa ujian praktik tengah semester Departemen Kesatria tahun pertama diadakan hari ini. Serpihan ramalan terlintas dengan cepat di benaknya. Imitian dan Brienne akan saling berhadapan di arena ujian. Dan kemenangan Imitian bukanlah suatu kebetulan. Alasan mengapa dia bisa mengalahkan lawan yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan adalah karena Gardner diam-diam membimbingnya, yang berarti sebelum itu terjadi, Fernand harus menemukan penolong yang bisa diandalkan. Ketika Fernand menemukan Luina, gadis itu sedang melipat tangannya dan menanyainya, "Apa kau benar-benar membutuhkan pengawal hanya untuk mengumpulkan tanaman obat?" Fernand menjelaskan bahwa jika dia menundanya lebih lama lagi, efek obatnya akan hilang. Jadi dia harus pergi sekarang. Luina terlihat sangat enggan karena dia hampir tidak memiliki waktu luang saat bersiap untuk ujian. Fernand langsung tersenyum penuh arti. "Jika kau ikut denganku, aku akan membebaskan beberapa bulan tambahan bunga utang keluarga Belchev setelah kelulusan." Tak lama kemudian, keduanya tiba di area pegunungan utara akademi. Luina terkejut. Saat ini, tempat ini sedang digunakan sebagai lokasi ujian praktik tengah semester tahun pertama. Jika siswa dari tahun lain masuk, mereka akan dihukum karena melanggar peraturan sekolah. Fernand terlihat sangat puas dengan dirinya sendiri. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Luina menatapnya dengan jijik. Tidak percaya dia bisa dengan terang-terangan mengakui bahwa dia telah menyuap seseorang. Setelah itu, Fernand dan Luina berganti pakaian menjadi jubah dan bergerak maju dengan tenang. Mereka harus menyembunyikan jejak mereka agar para profesor dan asisten pengajar tidak menyadari kehadiran mereka. Meskipun Fernand telah menyuap Profesor Glad, terang-terangan berkeliaran di sekitar lokasi ujian tetap akan menimbulkan masalah. Sesaat kemudian Fernand tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan sebuah peta. Imitian saat ini berada di posisi kedua, dan dia sangat dekat dengan Brienne yang berada di peringkat ketiga. Apakah mereka sudah bertarung? Jika ya, Fernand harus bergegas. Luina tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukankah peta di tangan Fernand adalah peta eksklusif milik profesor? Seorang siswa yang memiliki peta eksklusif profesor juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Fernand segera merasakan sedikit penyesalan. Apakah membawa Luina ke sini adalah sebuah kesalahan? Dia benar-benar lupa bahwa wanita ini memiliki rasa keadilan yang begitu kuat. Tepat pada saat itu, auman monster yang memekakkan telinga terdengar dari tempat yang tidak jauh. Keduanya langsung berhenti seketika. Tepat setelah itu, jeritan keputusasaan terdengar. Ketika mereka mengikuti arah suara itu dan tiba di sana, mereka menemukan seorang siswa tahun pertama tergeletak pingsan di tanah. Tidak ada luka yang jelas di tubuhnya. Sepertinya dia kehilangan kesadaran setelah diserang oleh monster. Berkat sihir pertahanan pada petanya, dia tidak benar-benar terluka, tetapi ada sesuatu yang aneh. Monster-monster di sekitar area ini seharusnya tidak seagresif ini. Tanah itu dipenuhi bekas pertarungan yang kacau balau. Seakan-akan sebuah kekuatan besar telah mengoyaknya, bahkan menghancurkan rumput dan pepohonan di sekitarnya. Ekspresi Fernand langsung berubah serius. Sialan. Ini terjadi lebih awal dari yang dia perkirakan. Dia bahkan belum sempat memastikan kondisi Brienne. Tepat setelah dia selesai berbicara, suara gemuruh besar meletus dari dalam hutan. Sesaat setelah itu, tekanan yang meremukan menyapu seluruh area. Luina segera melihat ke sekeliling. Dia bisa merasakan kegelisahan yang mendalam menyebar ke seluruh hutan. Dia baru saja hendak bertanya apa yang sedang terjadi ketika tiba-tiba dia merasakan bahaya mematikan di belakangnya. Seekor monster raksasa mengaum sambil menerjang lurus ke arah mereka. Luina melompat ke udara dan menebaskan bilah cahaya biru yang dingin. Monster itu telak terkena serangannya, terlempar ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, monster itu justru berontak dan kembali berdiri. Darah mengalir dari lengannya yang terputus tanpa henti. Sebaliknya, luka itu tampaknya hanya membuatnya semakin ganas.
Luina tercengang. Kenapa monster ini belum tumbang juga? Lengannya sudah jelas-jelas terpotong. Mata merah darah monster itu menatap tajam ke arah mereka, dan seringai mengerikan terlukis di wajahnya. Detik berikutnya, ia menghantamkan lengannya yang tersisa dengan kuat ke tanah. Batu-batu yang hancur beterbangan kemana-mana, dan benturan keras itu meretakkan tanah di bawah mereka. Fernand segera mengangkat tongkat sihirnya saat mana merah berkumpul di sekelilingnya. Dalam sekejap, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara kosong dan melesat tepat ke arah tubuh monster itu. Monster itu terkena rentetan batu yang padat dan terhuyung mundur berkali-kali, namun tetap tidak tumbang. Tubuh raksasanya hanya bergoyang-goyah. Fernand berkata dengan suara pelan, "Makhluk ini mungkin sudah mengamuk. Ia tidak bisa merasakan rasa sakit lagi. Monster yang mengamuk benar-benar berbeda dari monster biasa. Mereka hanya peduli untuk membunuh target yang ada di hadapan mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memenggal kepalanya." Ramalan itu telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Begitu iblis itu muncul, monster-monster di area ini akan mulai mengamuk satu demi satu. Saat ini, para profesor dan instruktur mungkin sedang sibuk menangani insiden mendadak di seluruh lokasi ujian, sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan tempat ini. Menurut ramalan, Berian akan menyerang Imitian pada saat ini dengan seluruh mana yang telah dia kumpulkan. Dan saat berjuang melawan musuh yang sangat kuat, Imitian akan membangkitkan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan pemikiran itu, Fernand segera mengangkat tongkatnya dan memperingatkan Luina. Untuk saat ini, mari kita kalahkan makhluk merepotkan itu terlebih dahulu. Sementara itu, Berian sedang berlutut di arena ujian. Matanya merah menyala saat dia menatap tajam punggung Imitian. Dia berteriak dengan ganas, "Kau lagi, Imitian!" Imitian berbalik untuk pergi. Tanpa menghentikan langkahnya sedikit pun, Berian berteriak dari belakang, bertanya mau kemana dia saat duel mereka belum berakhir. Imitian menoleh padanya dengan tatapan dingin. "Semuanya sudah berakhir, pertandingan ini sudah diputuskan, kau kalah." Kata-kata itu terus bergema di benak Berian seperti kutukan yang tidak bisa dia terima. Dia teringat pada ejekan yang pernah dia dengar. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau sudah mengecewakan harapan pangeran. Benar-benar bodoh dan menyedihkan. Adik laki-lakimu jauh lebih kuat darimu." Kata-kata itu menusuk hati Berian seperti jarum. Dia sudah pernah mengecewakan harapan keluarganya. Jika dia kalah lagi kali ini, dia mungkin akan benar-benar kehilangan posisinya sebagai pewaris selamanya. Dengan pikiran yang membara di benaknya, Berian berlutut di tanah dan hanya menyisakan satu tekad. Kali ini, dia harus mengalahkan Imitian. Lonjakan energi yang dahsyat tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan energi iblis hitam mulai menyelimutinya. Wajah Berian berkerut karena kebencian dan amarah. Berhenti di situ, Imitian. Imitian dengan tenang berbalik, sudah bersiap untuk menghadapi tantangan itu. Pada saat itu, serangan Berian membawa kekuatan yang sangat merusak. Namun pada detik berikutnya, kilatan cahaya emas membelah udara. Berian langsung terhempas ke tanah dalam sekejap. Serangan itu luar biasa akurat, membawa kekuatan yang jauh melampaui apapun yang bisa ditangani Berian. Di dalam pedang jiwa, Gardner terlihat sangat meremehkan. Kenapa orang ini bertingkah seolah dia bertarung mempertaruhkan nyawa setiap kali melihatmu? Dia sangat lemah dan masih tidak bisa menerima kekalahan, sungguh memalukan. Dan sekarang dia telah sepenuhnya kehilangan jiwa seorang ksatria. Tidak lama setelah Imitian pergi, Fernand dan Luina akhirnya mencapai tujuan setelah berjuang melewati hutan. Luina bertanya dengan kesal, "Jadi di sini tempat tanaman obat sialan itu berada?" Fernand mengangguk, tetapi tatapannya tiba-tiba tertuju pada sosok yang tumbang di depan. "Sialan, sepertinya pertarungan antara Imitian dan Berian sudah berakhir." Pada saat itu, Luina berteriak kaget dan segera maju untuk memeriksa luka-luka Berian. Fernand dengan cepat mencoba menghentikannya, tetapi Luina sudah berada di dekatnya. Itu Berian Calborden. Sepertinya dia pingsan selama pertarungan. Fernand segera menyuruhnya untuk menjauh darinya. Luina terlihat kebingungan. Kenapa mereka meninggalkan orang pingsan di sini? Jika monster mengamuk lainnya muncul, mereka setidaknya harus memindahkannya ke tempat yang aman. Mengabaikan peringatannya, dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun kemudian, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan lonjakan kegelapan yang kuat. Bulu kuduk Luina langsung merinding. Dia langsung melangkah mundur. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Energi hitam yang pekat mulai menyelimuti tubuh Berian. Kemudian dia perlahan bangkit dari tanah. Mata Fernand berubah dingin saat dia menjelaskan, ini adalah gejala kerasukan iblis. Berian Calborden sudah dirasuki oleh iblis. Fernand terus menatap tajam gerakan Berian, tetapi di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang salah.
Menurut ramalan, setelah Berrien yang dirasuki iblis bangkit, dia seharusnya langsung mengejar Imitian untuk membalas dendam. Tapi sekarang, sepertinya targetnya telah berubah. Luina tertegun. Apakah iblis benar-benar kembali ke dunia ini? Dan bagaimana kau tahu semua ini? Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Fernand memotongnya. Kita harus menaklukkan Berrien terlebih dahulu, kita bisa memikirkan sisanya nanti. Tahan saja dia selama sekitar 10 menit. Luina bahkan belum sempat bereaksi. Sebelum Berrien menerjang lurus ke arah mereka, Luina segera mengangkat pedangnya untuk menangkis. Cahaya pedang biru itu berbenturan dengan senjata Berrien, menghasilkan suara pekikan logam yang tajam. Senyuman licik dan bengkok tersungging di wajah Berrien. Serangannya semakin lama, semakin buas, dan Luina hanya bisa menggertakkan giginya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memukul mundur Berrien. Namun karena energi iblis terus memancar darinya, aura pertarungannya terkuras jauh lebih cepat dari biasanya. Jika terus begini, Luina tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dia dengan terdesak mencoba memikirkan sebuah rencana. Saat dia tiba-tiba melihat Fernand melambai padanya, dari jarak yang tidak jauh, Luina hampir kehabisan kata-kata. Fernand, kenapa kau malah lari tadi? Fernand dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak melarikan diri. Berrien sudah berubah menjadi iblis, dan dia bukanlah lawan yang bisa mereka taklukkan dengan mudah. Apa yang Fernand lakukan adalah menyiapkan jebakan. Kemudian dia menatap Berrien yang berlari ke arah mereka, dan senyuman dingin melengkung di bibirnya. Sepertinya dia akan segera memakan umpan ini. Tepat pada waktunya, lingkaran sihir merah tiba-tiba menyala di bawah kaki Berrien. Sebuah kekuatan tak kasat mata langsung mengikatnya di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak. Tepat setelah itu, kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh lingkaran sihir itu menelannya bulat-bulat. Luina berteriak kaget. Apakah itu benar-benar perlu? Jika Berrien mati karena ini, kita akan mendapat masalah besar. Fernand menjawab dengan tenang. Dia tidak akan hancur semudah itu. Saat cahaya itu memudar, Berrien memang bangkit lagi dari kobaran api. Energi iblis di sekelilingnya tidak melemah sama sekali. Kenyataannya, energinya justru tumbuh semakin pekat. Jika ada sesuatu yang berubah, itu adalah mereka membuatnya semakin marah. Pada saat itu, batu permata merah yang berkilau muncul di tangan Fernand. Dia segera mulai merapalkan mantra dengan kecepatan tinggi. Batu permata itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian gelombang besar kekuatan pemurni melesat ke arah Berrien. Lingkaran sihir merah raksasa kembali terbentang di bawah kakinya, melepaskan energi yang mengguncang bumi. Api emas mengaum, menjebak Berrien di dalamnya. Sementara jeritan penderitaannya bergema tanpa henti. Saat cahaya akhirnya memudar, Berrien tergeletak tak bergerak di tanah, dan energi hitam di dalam tubuhnya perlahan mulai menghilang. Barulah Fernand bisa menghela napas lega. Syukurlah rencananya berhasil. Namun, Luina tampak kebingungan. Kemudian dia menyadari sesuatu. Batu permata yang baru saja digunakan Fernand bernilai sangat mahal kan? Dia menggunakannya begitu saja. Apa dia tidak merasa sayang? Fernand mengangguk. Ya, rasanya sangat berat, tapi situasinya mendesak, jadi tidak ada pilihan lain. Pria itu dirasuki iblis. Apa kau tidak melihat kulitnya yang menghitam, matanya yang memerah, dan energi iblis besar yang seolah siap melahap segalanya? Berrien memang terlihat seperti bisa menghancurkan dunia tadi. Tapi tubuh di baliknya tetaplah Berrien Calborden. Tubuhnya hanya diperkuat oleh kekuatan iblis. Lalu Fernand tiba-tiba menyadari sesuatu. Imitian Armion mungkin adalah pahlawan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Tapi saat ini dia masih hanya murid tahun pertama yang kemampuannya belum sepenuhnya bangkit. Luina sudah lebih kuat dari Imitian. Jika Imitian saja nyaris tidak bisa mengalahkan Berrien, maka Luina seharusnya lebih dari mampu untuk menanganinya. Fernand benar-benar telah membuat kesalahan dasar seperti itu. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi keputusasaan dan pikirannya dibanjiri dengan gulungan dan relik suci super mahal yang baru saja dia habiskan. Dia terlalu terpaku pada kata iblis sampai lupa pada apa yang benar-benar penting, barang-barang yang luar biasa mahal itu. Berapa banyak uang yang baru saja dia habiskan untuk jebakan itu? Luina mengulurkan tangannya dengan cemas dan melambaikan jari di depan mata Fernand. Kau tidak apa-apa, Fernand. Tepat saat itu, Berrien tiba-tiba berjuang untuk kembali berdiri. Detik berikutnya dia menyerang lagi. Hampir karena insting, Fernand mencengkeram kerah Berrien dan berteriak, "Apa kau tahu berapa banyak uang yang baru saja kau habiskan untukku?" Lalu dia mendaratkan tinju tepat ke wajah Berrien.
Berrien jatuh tersungkur ke tanah, dan kali ini dia benar-benar kehilangan kesadaran. Luina terkejut dengan ledakan kemarahan Fernand yang tiba-tiba. Melihat Berrien tergeletak di tanah, bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, di dalam sebuah ruang tersembunyi, Berrien menatap bola kristal yang menunjukkan rekaman amukan iblisnya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah orang dalam rekaman itu benar-benar dirinya? Fernand dengan tenang menjelaskan bahwa bola perekam itu menangkap semuanya persis seperti yang terjadi, tanpa kemungkinan pemalsuan. Berrien sama sekali tidak bisa memahaminya. Setelah pertarungannya dengan Imitian, dia benar-benar tidak ingat apa-apa, dan dia bahkan belum pernah melihat iblis sebelumnya. Bagaimana bisa mereka bilang dia telah dirasuki? Fernand langsung memotong ucapannya. Berrien, kau melihat sendiri bola perekamnya. Kau terkena bom secara langsung dan puluhan panas sihir menembus tubuhmu, belum lagi pilar api neraka yang menelanmu bulat-bulat. Satu-satunya alasan kau masih hidup adalah karena energi iblis melindungi tubuhmu. Berrien menatap adegan dalam rekaman itu dan merasakan hawa dingin di hatinya. Jika dipikir-pikir, fakta bahwa dia masih hidup adalah sebuah keajaiban. Fernand melanjutkan, lagi pula untuk menghentikan wujud iblismu, kami menghabiskan banyak barang berharga. Berrien mengangguk. Jika Fernand memaksudkan relik suci yang digunakan untuk menghentikannya, dia akan membayar semuanya secara penuh. Fernand segera menimpali. Lalu bagaimana kita memperhitungkan trauma emosionalnya? Aku menghadapi seseorang yang bisa membuat seluruh hidupku melintas di depan mataku kapan saja. Saat itu aku bahkan bertanya-tanya apakah hidupku akan berakhir di sana. Sambil mengatakan itu, Fernand mengeluarkan sebuah kontrak. Sederhana saja, Berrien. Selama kau menjadi budak Fernand Wallenberg dan tanda tangan di sini, semua kerugian sebelumnya akan dihapus. Wajah Berrien muram saat melihat kontrak itu. Ini adalah kontrak budak. Fernand menggelengkan kepalanya dan bergumam. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Seniormu melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Jika begitu, aku harus menangani ini secara resmi dan menyerahkan bola perekam ini kepada Inquisitor. Wajah Berrien seketika memucat. Inquisitor adalah organisasi yang berada langsung di bawah Kaisar. Misi awal mereka adalah untuk menemukan dan menghancurkan iblis. Dan di bawah tujuan besar pemberantasan iblis, mereka pernah memegang otoritas mutlak. Namun, setelah 1000 tahun, iblis telah lama menjadi legenda, dan posisi Inquisitor perlahan menjadi tidak lebih dari sekadar gelar kosong. Itulah sebabnya mereka selalu putus asa mencari kesempatan untuk kembali ke mata publik. Suara Fernand menyela perlahan. Jika para inkuisitor melihat bola perekam ini, mereka akan sangat senang. Berrien, kau terlibat dengan iblis. Akademi pasti akan mengeluarkanmu. Dan apa kau benar-benar berpikir, Marquess Calverden akan mengakui putra yang menjual jiwanya kepada iblis? Setelah mendengar itu, Berrien akhirnya mengambil pena dan menandatangani namanya di kontrak. Mulai sekarang, mohon bimbingannya, Senior Fernand. Setelah Berrien pergi, Luina bertanya dengan cemas apakah tidak apa-apa bagi mereka menangani ini sendiri. Bukankah seharusnya mereka memberitahu Profesor Akademi terlebih dahulu? Fernand menggelengkan kepalanya. Dia merasa ini belum saat yang tepat. Mereka masih tidak tahu apakah Berrien dengan sukarela memihak iblis atau dimanipulasi oleh seseorang dalam bayang-bayang. Jika yang terakhir, maka mereka masih tidak tahu mengapa dia dikendalikan. Dan jika Berrien benar-benar dimanipulasi, itu berarti seseorang di dalam akademi sudah berkolusi dengan iblis. Jika mereka mengungkapkannya secara publik sekarang, dalangnya akan segera bersembunyi dan menemukan mereka nanti akan menjadi lebih sulit. Luina bertanya, kebingungan apakah Fernand berencana untuk terus menyelidiki. Tapi kenapa mereka secara khusus menargetkan murid akademi? Fernand menganalisis situasi dan mengatakan itu masih hanya tebakan untuk saat ini. Akademi mengumpulkan bakat-bakat paling menjanjikan di kekaisaran. Menyerang para murid di sini sama saja dengan menghancurkan masa depan kekaisaran. Setelah itu, karena insiden monster yang mengamuk, ujian praktik tengah semester Departemen Kasatria tahun pertama dibatalkan di tengah jalan. Tapi ujian tengah semesternya sendiri tidak bisa dibatalkan, jadi setiap ujian praktik semester ini diubah menjadi ujian tertulis. Akademi selalu menghargai keterampilan praktik jauh di atas nilai tertulis. Bagi murid yang sangat berfokus pada pelatihan tempur, ini jelas merupakan beban berat, dan sekarang bahkan Imitian pun tidak terkecuali. Di dalam pedang jiwa, Gardner merasa semakin dia memikirkannya, semuanya menjadi semakin aneh.
Insiden monster mengamuk sebelumnya jelas merupakan ulah iblis. Karena dia telah merasakan jejak energi iblis yang samar namun tersebar luas, iblis itu sendiri hanya tidak muncul. Gardner sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Para iblis pasti akan kembali. Itulah tepatnya alasan kaisar pertama meninggalkannya di sisi keturunan langsung dari garis keturunan Armion, dan para iblis pasti akan menargetkan keturunan mantan keluarga kekaisaran. Bagi mereka, nama Armion adalah musuh yang sangat mereka benci ke lubuk hati terdalam. Jika bukan karena keluarga Armion, dunia ini pasti sudah jatuh ke tangan iblis sejak lama. Semakin banyak Gardner berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Kali ini mereka pasti akan melakukan segala cara untuk memusnahkan pasukan dan garis keturunan itu. Imitian, kau sama sekali tidak boleh lengah. Kau harus mengikuti petunjukku dengan saksama. Imitian menatap pedang jiwa di tangannya dan bertanya-tanya dalam hati, apakah dia benar-benar akan menjadi pemicu yang memancing datangnya para iblis. Pada saat yang sama, di dalam aula Rabbitus, Fernand tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat lainnya menyerang. Sesaat kemudian, dia memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya, dan kepingan ramalan baru melintas di benaknya. Itu adalah penglihatan yang berkaitan dengan keterampilan bertahan hidup di alam liar. Mata pelajaran wajib bagi siswa tahun pertama. Sebuah krisis baru, sepertinya sedang terbentuk secara diam-diam. Setelah ujian tengah semester berakhir, akademi akan langsung mengirim para siswa ke hutan selatan untuk latihan bertahan hidup selama 1 minggu. Di sebuah danau di sana, terdapat herbal spiritual yang disembunyikan. Itu adalah sesuatu yang sengaja diletakkan oleh kaisar pertama di sana, bertahun-tahun yang lalu. Namun, apa yang disebut sebagai herbal spiritual itu hanyalah umpan. Menurut ramalan, di dalam gua tempat herbal itu tumbuh, juga terdapat urat biji mithril yang mampu menampung jiwa. Pada saat itu, Imitian akan mengikuti suatu sensasi tertentu dan memasuki gua yang tersembunyi. Kemudian matanya akan tertuju pada sebuah retakan di dinding batu. Seekor monster spiritual akan mendekam di sana. Ia berdiri dengan 4 kaki tebal dan area di sekitar jantungnya ditutupi sisik biru menyerupai permata. Siapapun yang mendekat bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Itu adalah monster penghalang yang menjaga urat mithril. Namun, Imitian akan menumbangkan monster spiritual tersebut hanya dengan 1 tebasan pedang. Dinding batu di belakangnya akan runtuh seketika. Kemudian, bijih bercahaya akan terungkap di bawahnya. Mithril tersebut dikenal sebagai logam yang diberkati oleh mana. Yang lebih penting, pedang di tangan Imitian telah ditempa dari mithril dan emas. Berkat itu, jiwa Gardner mampu bertahan di dunia ini. Saat Fernand menyerap penglihatan ramalan yang tiba-tiba itu, dia memegangi kepalanya karena terkejut. Logam yang mampu menampung jiwa adalah harta tak ternilai yang sulit dibayangkan. Jadi, Fernand segera menemui Luina dan mengajukan tawaran baru. Ikutlah denganku ke hutan selatan. Aku harus mencari herbal spiritual tertentu. Luina mengangkat sebelah alisnya. Terakhir kali kau bilang itu eliksir. Sekarang menjadi herbal spiritual? Fernand mengibaskan tangannya dan berkata bahwa kali ini dia benar-benar mencari sebuah herbal spiritual. Pelatihan bertahan hidup di alam liar tahun pertama akan berlangsung selama 1 minggu penuh, yang berarti mereka juga harus melewatkan pelajaran selama 1 minggu. Namun Fernand sudah menyiapkan rencana studi pengganti. Asalkan Luina setuju, dia akan mengurus segala hal yang berkaitan dengan pelajaran yang mereka lewatkan. Dan sebelum itu, dia juga akan membebaskan seluruh sisa bunga dari utang keluarga Belchev. Namun Luina sama sekali tidak goyah. Dia masih menolak untuk pergi bersamanya. Tepat pada saat itu, seorang pria berambut merah tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Sudah lama tidak berjumpa. Senior Fernand, semoga mana juga menyertaimu hari ini. Luina menatap pria berambut merah di depannya dan bertanya, apakah kau Jess Bynes? Jess tersenyum dan menyapanya. Halo, Nona Luina Belchev. Semoga berkat mana menyertaimu. Kemudian Jess menoleh ke arah Fernand dan dengan santai bertanya, apakah Senior Fernand baik-baik saja di akademi? Fernand mengangguk dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Sementara Jess, bagaimana kehidupan di akademi sebagai siswa tahun pertama? Hal itu membuat Luina tidak bisa menahan pertanyaannya. Dilihat dari gelagatnya, Fernand dan Jess tampaknya cukup dekat. Tapi bukankah Jess digadang-gadang menjadi saint berikutnya dari gereja Dewa Naga? Siapa yang menyangka bahwa seorang saint yang sangat dipuja-puja akan berhubungan dengan pria gila harta seperti Fernand? Jess tersenyum dan menjelaskan bahwa Nona Luina hanya belum mengetahui perinciannya. Karena dia bukan seorang penyihir, ada beberapa hal yang tidak terlalu dia pahami. Pada tahun-tahun awalnya, gereja Dewa Naga memuja naga kuno yang memberikan sihir kepada umat manusia. Namun seiring berjalannya waktu, mereka beralih memuja mana dan sihir itu sendiri.
Karena itu, sebagian besar penganutnya adalah penyihir, dan gereja itu akhirnya menjadi organisasi penyihir yang sangat kuat. Dan siapapun yang ingin menjadi seorang archmage membutuhkan pengakuan dari gereja Dewa Naga. Namun, karena gereja ini dibangun dan dioperasikan oleh para penyihir, mereka membutuhkan dukungan finansial yang sangat besar di balik layar. Dan keluarga Fallenberg adalah penyokong terbesar gereja tersebut. Fernand kemudian memamerkan senyum angkuh. Tak terhitung banyaknya benda ajaib yang diciptakan oleh gereja, pada akhirnya akan mengalir ke serikat dagang Fallenberg. Luina memperhatikan mereka berdua berbincang dan tidak bisa menahan diri untuk menggerutu dalam hati. Apakah Jess benar-benar seorang saint? Dia lebih terlihat seperti mata duitan lainnya, persis seperti Fernand. Lalu dia berdeham dan mengatakan bahwa dia memahami hubungan mereka sekarang. Dan karena dia tidak ingin ikut campur dalam hal ini, dia akan undur diri. Setelah pintu tertutup, Jess segera melepaskan senyumannya dan bertanya kepada Fernand mengapa dia memanggilnya kemari. Fernand memberitahunya bahwa mereka perlu memetik herbal spiritual selama pelatihan bertahan hidup di alam liar tahun pertama, dan dia membutuhkan bantuan Jess. Jess menggelengkan kepalanya dengan bingung. Apakah benar-benar perlu memetiknya selama masa pelatihan? Dengan kemampuannya, dia bisa menyusup ke hutan selatan lebih awal dan mengambilnya dengan mudah. Fernand berkata bahwa jika dia bisa melakukannya, dia sudah melakukannya dari awal. Sayangnya, dia masih belum memastikan lokasi pasti herbal tersebut. Secara logika, informasi dari ramalan seharusnya cukup untuk mempersempit pencarian, namun pelatihan alam liar tahun pertama akan berlangsung di sekitar 7 danau di hutan selatan pada waktu yang bersamaan, sehingga dia tidak tahu di danau mana herbal itu disembunyikan. Selama beberapa hari terakhir, Fernand secara diam-diam memasukkan mana ke dasar ke-7 danau, mencoba menelusuri aliran mananya. Tetapi dia sama sekali belum menemukan tanda-tanda keberadaan Mithril. Itu membuktikan satu hal. Gua tersebut telah disembunyikan oleh sihir yang kuat, dan metode biasa tidak akan pernah bisa menemukannya. Meski menyebalkan, Fernand harus mengikuti imitian untuk bisa menemukan pintu masuknya. Lagi pula, hanya imitian yang dapat memicu mekanisme yang dijelaskan dalam ramalan tersebut. Jess tiba-tiba bertanya, tetapi siswa yang tidak menjadi bagian dari pelatihan tidak boleh memasuki kawasan itu. Bukan? Dengan keberadaan siswa dan instruktur di mana-mana, menyusup ke dalam tanpa ketahuan tidaklah mudah. Fernand tersenyum dan menunjukkan dokumen penunjukan untuk posisi asisten pengajar. Itulah tepatnya mengapa dia melamar menjadi asisten pengajar untuk pelatihan tahun pertama. Jess tidak bisa menahan rasa kagumnya. Fernand benar-benar seorang saudagar sejati. Rencana ini nyaris tanpa celah. Lalu Jess menggesekkan ibu jari dan telunjuknya dan berkata bahwa jika Fernand bersedia memberinya koin emas dalam jumlah besar, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan jika Fernand juga bisa menyusun dokumen kompensasi yang jelas, itu akan lebih baik. Fernand tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat di dalam hati. Dasar keparat kecil yang penuh perhitungan. Sementara itu, di hutan selatan, suara bising para siswa menggema di antara pepohonan. Di dalam pedang jiwa, Garner menyuruh imitian untuk mengulangi rencana tersebut sekali lagi. Herbal spiritual itu berada di Danau Faden di sebelah barat. Mereka harus pura-pura menemukannya secara kebetulan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi pada awalnya, mereka harus bersikap natural dan berjalan-jalan di sekitar area itu tanpa terlihat terlalu disengaja. Tapi saat Gardner melihat Fernand muncul di sana, dia langsung mencibir. Dia tidak percaya bocah kaya baru ini benar-benar datang ke sini sebagai asisten pengajar. Namun, imitian tampak senang dan mengatakan mungkin senior Fernand datang demi nilai tambahan karena menjadi asisten pengajar. Pada saat itu, Fernand sedang merapikan seragam pada sebuah boneka kayu. Kemudian dia menggigit jarinya dan meneteskan darah ke dahi boneka itu. Jess merapalkan mantra dan boneka kayu itu seketika berubah menjadi tiruan persis Fernand. Fernand bertanya dengan ragu apakah benda ini benar-benar bisa lolos dari pemeriksaan instruktur. Jess dengan percaya diri menyatakan bahwa dia adalah penyihir tahun pertama peringkat atas. Lagi pula, dia sudah sejak lama menggunakan mantra ini untuk menyelinap keluar dan bermain, dan bahkan Paus pun tidak menyadarinya. Paus mungkin penyihir legendaris, tapi dia saja butuh waktu beberapa jam untuk menyadari ada yang tidak beres. Sebelum itu, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah orang di depannya itu benar-benar Jess. Fernand berpikir itu seharusnya sudah lebih dari cukup. Kalau itu bisa mengelabui penyihir terhebat di dunia, tidak heran orang-orang menyebut Jess sebagai jenius. Itu artinya anak ini bisa sangat membantu imitian di masa depan. Tapi anehnya, ramalan itu tidak pernah menyebut Jess sama sekali. Dia sangat berbakat dan merupakan santo berikutnya dari gereja Dewa Naga.
Tidak ada alasan bagi ramalan itu untuk mengabaikannya begitu saja. Wajar saja jika manusia membenci iblis dan gereja Dewa Naga paling membenci mereka. Legenda mengatakan bahwa dulu sekali, seekor iblis pernah menodai ajaran gereja, mengejek gagasan bahwa sihir berasal dari naga, dan mengklaim bahwa sihir sebenarnya adalah kekuatan iblis, yang lahir dari iblis itu sendiri. Kata-kata itu membuat pihak gereja sangat marah. Sejak saat itu, setiap kali ada hal yang berhubungan dengan iblis, gereja menjadi hampir fanatik. Tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai ordo tempur anti-iblis yang paranoid. Jadi apakah Jess suatu hari nanti akan menjadi sekutu imitian? Kalau begitu, Vernon perlu membangun hubungan yang baik dengannya dari awal. Untuk berjaga-jaga, Jess mengingatkan Vernon bahwa mana pada boneka itu hanya bisa bertahan paling lama 5 jam. Jadi dia harus kembali dalam waktu tersebut. Setelah itu, Vernon memanjat pohon kuno yang menjulang tinggi dan mengamati pergerakan imitian dari kejauhan. Saat ini, imitian sedang menuju ke barat dan satu-satunya danau di arah itu adalah Danau Phaeton. Hal itu membuat Vernon tersenyum penuh arti. Kemudian dia berseru ke arah bayangan. Sekarang giliranmu, Berian. Berian keluar dari balik pohon, wajahnya dipenuhi rasa enggan. Imitian mengerutkan kening dan bertanya, "Berian, apakah kau mencoba menantangku lagi?" Berian menatapnya dan balik bertanya, "Memangnya aku tidak boleh?" Faktanya, sebelum ujian praktik dimulai, Berian pernah bertanya pada Vernon kenapa dia harus mengikuti imitian di sepanjang latihan. Dan pada saat itu, Vernon telah mengancamnya secara langsung. "Kau sepertinya masih tidak mengerti situasimu. Apa kau ingin aku mengubah hidupmu ke mode sulit sekarang juga?" Pada saat itu, Berian menarik napas dalam-dalam dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima kekalahan. Imitian bertanya dengan bingung, apakah kalah 2 kali masih belum cukup? Berian bilang, tidak masalah apakah itu 2 kali atau 100 kali. Kalah dari Imitian telah menghancurkan reputasinya. Jadi dia harus menantang Imitian lagi dan merebut kembali kehormatan yang pada awalnya adalah miliknya. Di dalam pedang jiwa, Gardner merasa kagum. Meski awalnya Berian tidak terlihat istimewa, dia sekarang bisa melihat betapa luar biasanya kesatria Berian itu. Jadi terima tantangannya, Imitian. Tapi, Imitian menolak tanpa ragu-ragu. Latihan praktik ini melarang pertarungan antar peserta. Gardner percaya bahwa aturan semacam itu tidak ada artinya. Seorang kesatria harus mengejar kehormatan apapun yang terjadi. Pada saat itu Vernon sedang bersembunyi di kejauhan menyaksikan kejadian tersebut. Berian mengeluh tanpa henti, tapi dia melakukan persis seperti yang diminta Vernon. Selama dia terus mengulur waktu, dia bisa memberikan lebih banyak waktu untuk Vernon. Kemudian Vernon berbalik dan berlari lurus menuju Danau Phaeton tanpa ragu. Dalam sekejap mata, dia tiba di tepi danau. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, Vernon mengangkat tangannya dan membuat pelindung kedap suara. Kini, meski dia mulai menggali dengan beringas demi mendapatkan mithril, dia tidak perlu khawatir suaranya akan bocor. Vernon menggosokkan kedua tangannya dengan gembira. Dia akhirnya bisa menggunakan mantra ini. Tetap saja dia harus menemukan mithril itu sebelum Imitian tiba. Jadi dia membawa sesuatu yang spesial untuk pekerjaan itu. Dia menempelkan tangannya ke tanah. Lalu dia dengan lantang merapalkan mantra pemanggilan. "Pelayanku, berdasarkan prinsip teknik magis, kumpulkan setiap teknik sihir dan resapi dengan esensi seorang pedagang dan tumpukan uang." Lingkaran sihir raksasa terbuka dengan suara gemuruh, lalu sesosok raksasa batu yang berderak dengan kilat ungu perlahan bangkit dari dalam lingkaran tersebut. "Mulai sekarang, namamu adalah James. Selanjutnya, saatnya mencari lokasi pasti dari mithril itu." Sementara itu, Berian masih mengikuti perintah Vernon dengan keras kepala menghalangi Imitian. "Keturunan Armion, kau bajingan tak berperasaan. Apa kau benar-benar hanya akan melihatku jatuh serendah ini?" Imitian membatin, sudah banyak waktu yang berlalu tapi orang ini masih saja picik begini. Berian dengan tak tahu malunya menempel pada kaki Imitian. Dia bahkan berkata dia menyukai perasaan ini. Dia suka diinjak-injak oleh orang lain. Itu membuatnya sangat kegirangan, jadi Imitian harus buru-buru menyerangnya. Imitian menendang Berian menjauh dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia sekarang benar-benar bertanya-tanya, apakah Berian semacam orang mesum yang tersembunyi? Tidak lama kemudian, Imitian juga tiba di Danau Phaeton di hutan barat. Di sana, dia merasakan energi yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa di kolam di dasar dinding batu, sebuah tanaman yang memancarkan cahaya lembut berayun pelan di dalam air. Sementara itu, jauh di dalam gua bawah air, benturan gemuruh terus bergema. Golem itu James mengayunkan tinju raksasanya tanpa henti menghantamkannya ke dinding batu.
Fernan berteriak kegirangan. Jadi urat Mithril selama ini tersembunyi di sini. Di sisi lain, Imitian menatap rumput spiritual di depannya dan mendapati dirinya berada dalam dilema. Bahkan kalau dia telah menemukan rumput itu, bagaimana cara dia menggalinya? Seekor naga laut raksasa meringkuk di sana, menjaga rumput itu. Dia tidak menyangka kalau penjaganya adalah seekor naga laut. Kalau begitu, mungkin lebih baik kembali di lain waktu. Tapi kemudian tatapannya tertuju pada bayangan gelap di samping rumput itu. Gardner mengatakan kalau akhir-akhir ini dia sedang dalam kondisi prima dan bisa membantu menahan naga laut itu. Imitian bertanya dengan bingung, apa yang akan terjadi jika dia melawan naga laut itu sendirian? Gardner menjawab dengan belak-belakan bahwa naga laut itu akan bisa mencicipi daging manusia hari ini. Lagi pula, makhluk itu jauh lebih kuat daripada Imitian saat ini. Imitian merasa sedikit kecewa dan baru saja akan berbalik. Tapi tiba-tiba, gua mulai bergetar hebat dan bebatuan mulai berjatuhan dari atas. Naga laut itu terbangun oleh suara gemuruh yang disebabkan oleh Golem. Ia perlahan membuka mata biru tuanya, lalu tubuh besarnya menjulur, memenuhi seluruh gua dengan tekanan yang menakutkan. Imitian berdiri di tepi tebing, berhadapan langsung dengan naga laut itu. Karena sudah telanjur begini, sekalian saja mereka bunuh makhluk itu.